Ayat berapa? Ayat berapa? 18 Al-Kahfi Quran bab 18 ayat 86. 86. Al-Kahfi. Al-Kahfi itu surat ke berapa ya? Al-Kahfi. 18. 18. Terus ayat ke? Ayat 86. Ayat 86. Sebentar. Ya, 86. Tak carikan dulu. Sebentar. Baru aku share screen. Oh, lumpur hitam itu ya Pak ya. Tadi yang minta surat Al-Kahf siapa itu? Jangan lari dulu Pak, jangan lari dulu Pak. Sebentar Pak, silakan baca Pak. Ya, ini Silakan, Pak, baca. saya enggak bisa baca Al-Quran. Kalau Anda nggak bisa baca, dengar dulu, sebentar saya ngomong, saya akan dulu. baca ininya dulu. Sebentar Pak, Terjemahnya sebentar kamu itu selalu dulu. ngeyel, orang belum selesai kamu Sebentar sudah, dulu ini kok. yang merusak apa namanya? Merusak apa Pak? Sharing itu seperti ini. Merusak. Kemarin kan saya selalu katakan saya tidak bisa, tapi saya langsung Kalau Anda bacakan nggak artinya. bisa, terus Anda bawa apa kemari kalau Anda nggak bisa? Nih, bisa bacakan dulu. Bacakan. Hingga ya, hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukan suatu kaum tidak beragama. Ya, kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Pertanyaannya bukan ini, tetapi kok bisa matahari masuk ke dalam lumpur? Saya baca dulu Al-Qur'annya Pak ya, biar Bapak tahu kita ini umat Islam itu bukan membaca terjemahan. Kita Oke, silakan. Yuk. Sebentar ya. Ya, Sebentar. Pak, ini ayat Anda mau tanya apa? Silakan bertanya. Kan kalau saya pertanyaan pertama tadi, matahari bumi mengitari matahari. Oke. Tapi fakta di sini kok ada matahari terbenam di lumpur. Apa? Nanti saya yang jawab itu Pak. Nanti saya yang jawab ya. Saya yang jawab. Jadinya untuk masalah ayat ini nanti saya yang jawab. Saya bacakan dulu ayatnya biar Bapak paham dulu. Bahwa kami ini umat Islam bukan umat terjemahan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka an dzil qarnaini kun sa'atlu 'alaikum minhu zikra. Ya. Artinya ya, yang tadi yang disebutkan sama Bapak. Sekarang saya mau nanya sama Bapak. Sadaqallahul azim, maha suci dan maha benar firman Allah itu, nggak pernah ada yang bisa mengalahkan siapapun. Itu arti sadaqallah. Oke, silakan. Begini Pak, yang mengatakan itu ditujukan ke siapa Pak? Ke Zulkarnain apa Tuhan itu berdiri di permukaan bumi? Nah, ini kan Bapak baca dulu di situ menunjukkan ke siapa? Ke Zulkarnain apa Tuhan berdiri menjadi manusia di permukaan bumi melihat matahari berputar di atas kepalanya dia? Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, itu siapa itu Pak? Dia itu siapa, Pak? Dia enggak tahu orang di Al-Quran kok ini kok. Terus baca. Ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Ini pertanyaan kan jadinya Pak. Terus. Dan di sana ditemukan suatu kaum ya yang tidak beragama. Oke, terus? Kami berfirman. Siapa yang berfirman? Tuhan kan? Ya Tuhan. Kami berfirman, wahai Zulkarnain. Itu siapa Pak? Yang Tuhan tuh yang firman. Kali berbeda kira-kira yang firman siapa Pak? Kalau di Tuhan. Sini. Yang ditunjukkan itu siapa? Zulkarnain. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan,
atau Hadap. mengajak mereka kepada mereka. Oke, saya jawab ya Pak ya. Ya, mengajak beriman kepada mereka. Ya, Yo, kita begini, namanya Pak. sharing, Pak. Nggak usah, Oh iya. nggak usah tersinggungan, Pak. Kami dasarkan Nggak ada ini. Al-Quran itu nggak akan pernah patah Pak, apapun bentuknya. Yang bodoh itu saya, bukannya Al-Quran Pak. Begitu aja Pak kesimpulannya. Jadi gini Pak, di sana itu Allah mengatakan dia itu adalah Zulkarnain. Zulkarnain itu manusia Pak, bukan anak Tuhan, bukan Tuhan. Jadi Zulkarnain ada di permukaan bumi, digambarkan oleh Tuhan bahwa matahari itu mengitari sampai terbenam di lumpur hitam. Maksud lumpur hitam itu apa sih Pak? Bapak pernah ngeliat ke matahari tenggelam di lautan? Apakah bentuknya itu pelangi Pak? Dalam arti kan dikatakan Tuhan berfirman dalam lumpur hitam loh Pak. Lumpur hitam bukan itu kami itu Pak loh. Lumpur hitam itu bukan kami. Betul, lumpur hitam itu ada lautan Pak. Perbatasan antar sudut pandang manusia. Sudut pandang manusia itu melihat sesuatu yang sudah jauh itu bentuk itu hitam dia pas saat matahari udah nggak ada, gelap. Lumpur hitam itu menunjukkan bahwa itu udah malam. Ya Pak. Nah di situ menunjukkan bahwa bumi ini ada berputar pada rotasinya. Bumi berputar pada rotasinya, Pak. Selain dia memutari matahari, dia berputar juga bumi ini, Pak. Biar Bapak paham. Karena Al-Quran ini adalah sains. Dan diakui. Seluruh dunia mengatakan Al-Quran ini sains. Dan Al-Quran nggak pernah memberikan satu doktrin bahwa bumi ini adalah pusat tata surya. Belum pernah ada dimanapun ayat satupun yang mengatakan seperti itu. Yang ada, Al-Quran ini menunjukkan bahwa bumi ini berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Dan bumi ini bulat, bukan datar Pak. Seperti doktrin pada tahun 1450 dikatakan oleh Vatikan bahwa bumi ini datar. Bumi ini datar, gak ada dikatakan di sana itu bumi itu dikitari oleh matahari, enggak. Itu pandangan manusia untuk melihat alam semesta, Pak. Dan bumi ini berputar pada porosnya. Boleh Bapak cek. Tahun 1450 dikatakan bahwa salah satu ilmuwan termansur di dunia, dikatakan dia itu menyatakan satu ilmu, bumi ini adalah bulat. Dan berputar pada porosnya dan mengelilingi heliosentris. Apa hasilnya Pak dari doktrinnya dari Vatikan itu Pak? Dia dihukum. Mana Pak agama yang bisa mengatakan bahwa Tuhan itu salah ngomong Pak? Tapi di sini ada loh Pak. Laut tunjukkan yang nama saya, Pak. berlumpur Saya, hitam itu sebentar, Pak, sebentar. adalah suatu tempat. Sebentar, Maksudnya- sudah dijawab, Pak, sudah dijawab. Suatu tempat. Kalau Agama memang Islam yang menyatakan seperti itu. Ya Islam udah, agama Pak. yang logika. Oke Pak, oke Pak. Ngomong Pak. Boleh Pak. Pak, Silakan. boleh ditambahkan lagi yang lain? sebentar dulu ya, Pak Prabu. Kalau memang Anda mau debat, kita pindah ke H2H. Kalau Anda mau diskusi, kalau Anda nggak menerima jawaban Muslim, silakan Anda berpikir dan mengomentari dan kemudian Anda simpulkan saja. Seakan-akan Oke. Anda lebih pinter daripada yang tertulis di Al-Quran itu. Silakan Oke lah, Pak, ungkapkan. setuju. Sebentar, silakan ungkapkan kepintaran Anda di sini. Monggo, saya kasih waktu 2 menit. Silakan Pak, saya dengar Pak. Di luar Quran boleh? Terserah Bapak, mau di dalam kamar juga boleh Pak. Nah, Monggo, saya Pak. kan ngambilnya tidak hanya dari Al-Quran, dari Sahih Muslim. Silakan. Ini juga ada bahwa yang itu aja dulu Pak Sahih. Promo. Pak Promo. Tadi kan Pak. saya sudah setuju Pak, sudah Ya ACC. oke, kalau begitu sudah ACC, giliran kami yang bertanya ke Bapak. Sebentar ya lain, diam dulu. Giliran kami yang bertanya ke Bapak, silahkan buka ulangan 11 ayat 30, hampir kurang lebih sama begitu. Ada yang bisa saya screen ulangan 11.30, monggo. Bisa screen dulu ulangan 11.30. Biar Pak Prabu nerangkan kepada kita. Yosua 1 pasal 4. Ulangan 11 ayat 30.
Ulangan 11 ayat 30 Pak Iman. Ya, silakan Pak sebentar, belum nongol. Gantian Bapak udah bertanya kan, udah dijawab. Sekarang giliran Anda ditanya. Oke, kita tes gitu. Ulangan 11 berapa tadi? Ulangan 11 30 Pak Prabu. 31. Ulangan 11 ayat 30. Ya ini dia nih. Silakan dibuka. Nah, monggo dibaca Pak Prabu. Kami udah bantu Bapak. Silakan dibaca Pak. Kemudian Anda terangkan. Tuhan Allah yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukan nabinya bagimu di Mesir di depan matamu. Pertanyaannya apa? Ulangan 11 ayat 30 Bapak. Nah, iya itu betul. Bukan, salah Pak. Yang Bukan. Bapak baca 29, 30-nya Pak. Saya lihat dulu saya masalah buka sendiri sih. Silakan Oke. Pak dibaca dulu Pak. Bukan keduanya terletak di sebelah barat Sungai Yordan, Oke. di sebelah jalan raya, Ya, oke. sebelah matahari terbenam, Oke. di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, Oke. di tengah Gilgal dekat pohon-pohon terbantin timur. Maksudnya apa? Yang saya tanyakan adalah ya, matahari terbenam di belakang jalan raya. Silakan jelaskan Pak. Matahari terbenam di Belakang jalan raya Pak, bukan di jalan tol, jalan raya. Kalau jalan tol bayar Pak, jalan raya umum enggak. Coba dibaca Pak. Saya baca lagi deh, saya yang baca ya. Oke, silakan. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat Sungai Jordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon terbantin di More. Penetanya ya, di More. Pertanyaannya Bapak, ya, matahari terbenam di belakang jalan raya. Kenapa bukan di jalan tol Pak yang berbayar? Silakan dijawab Pak. Ya intinya samalah, saya ambil kesimpulan ya. Karena memang secara sains di perjanjian lama ini tidak mengorek sampai ke sana, dalam arti tidak menjelaskan tentang posisi tata surya dan lain-lain, tetapi memang ada sebagian yang dijelaskan mulai penciptaan itu memang ya, tetapi bentuk seperti ini posisi memang tidak dijelaskan. Maka ya boleh jadi intinya seperti yang dijelaskan Bapak tadi. Memang secara sains dalam perjanjian lama itu yang boleh saya ketahui, sepengetahuan saya tidak menjelaskan masalah tata surya dan lain-lain, tetapi di situ menjelaskan masalah kalau perjanjian lama itu penyertaan Tuhan sendiri kepada umatnya, baik mulai dari Adam sampai umat perjanjian lama itu memang Allah atau Bapa di surga itu berbicara langsung melalui firman-Nya. Pak Prabu, tidak Pak Prabu, ya. sepertinya Anda nggak menjelaskan kenapa ada matahari ya terbenam di belakang jalan raya. Kenapa ada begitu Pak? Kenapa nggak bukan di jalan tol aja Pak? Gitu loh Pak. Maksud saya gitu. Kalau nggak spesifik kayak kitab kita, kalau kitab kita itu timur barat Pak, dan itu real setelah logika saya Pak. Ya. Sebentar, jangan tadi kan dibantah saya dulu. sudah bilang, sama saja itu jawaban dengan yang jawaban Bapak tadi. Ya. Cuman kan yang menjadi di situ kan terbenam di lumpur itu loh Pak. Jangan dijawab lumpur Pak. Lumpur Nah, udah kelar itu. Pak. Sekarang kita Lumpur ngomong. hitam. Sebentar Pak Prabu.
lumpur udah kelar, lumpurnya udah kelar. Sekarang kita ke jalan tol Pak, jalan umum. Kenapa ada di jalan umum Pak gitu? Kenapa bukan di jalan tol? Silakan Pak. Oke lah, intinya sama Pak ya. Intinya sama jawabannya dengan Bapak itu. Ya gini Ya. juga Bang Handi. Ah. Sejak kapan Betul. jalan raya itu Baik. punya depan dan belakang? Baik, Bapak masih ingin nggak ada matahari yang aneh Pak? Admin tolong dibuka Yosua 10 ayat 12. Yosua 10 ayat 12. Pak Imanes. Pak Prabu di sini saya injili, Pak. Sebentar Pak, jangan diinjilin Tidak kasihan. apa-apa Pak, silakan saja. Yosua 10 ayat 12 13. Yosua 10 ayat 12 13. Matahari stop ya. Berhenti di mana? Ayat. Di atas Gideon. Ayat berapa Bang? Yosua 10 ayat 12 sampai 13. 12 13. Ya Pak Iman bantu aja dibaca. Kayaknya ada Pak Gideon di sini. Silakan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Oke Pak Iman. Pertanyaannya Pak, ini soal matahari lagi nih Pak. Matahari itu berhenti di atas Gideon, gitu. Artinya matahari pernah berhenti ya Pak? Silakan Pak Prabu. Kayaknya remnya Pak, kayaknya matahari remnya pakem ini Pak. Ini Pak, umat Israel itu berjalan siang hari itu kalau saya pernah baca ya, itu diiringi dengan apa namanya awan. Nah, itu kalau malam diterangi dengan bulan. Nah itu, jadi ya namanya Tuhan bisa saja dia menghentikan matahari, menciptakan saja bisa kok. Jadi di mana salahnya? Jadi aku mau tanya apakah ini Sebentar dulu, sebentar dulu Pak Maroto, jangan ikut campur dulu begitu. Jadi sepertinya ini penulis ini nggak ngerti tentang rotasi bumi gitu kan ya, astronomi juga kan gitu. Sepertinya ini juga di sini kan Bapak baca sendiri deh, matahari, bulan berhenti gitu. Jadi pertanyaan saya Pak, apakah matahari dan bulan itu remnya pakem, apa sih diservis apa gimana Pak? Silakan Pak Prabu. Gini Pak, saya kan udah jelaskan, Tuhan itu bisa berbuat apa saja. Melenyapkan matahari pun mampu. Jangankan cuma memberhentikan, melenyapkan matahari, bumi aja sih mampu Pak. Faktanya pernah berhenti nggak Pak? Faktanya pernah berhenti apa enggak? Loh, kita kan tidak berhenti pada orang-orang perjanjian lama dulu. Kalau saya hidup di perjanjian lama mungkin saya bisa cerita. Begini aja Pak Gideon. Kan gitu. Anda setuju nggak dengan ayat ini Pak, bahwa matahari dan bulan itu pernah berhenti? Setuju nggak Pak? Setuju Setuju dasarnya Pak. iman Pak. Baik. Setuju Kalau dasarnya memang iman, ya. baik Pak, kalau memang matahari dan bulan pernah berhenti, itu artinya pernah nggak terjadi kiamat Pak? Kenapa? Kalau matahari dan bulan itu berhenti, itu terjadi kiamat. Pernah nggak terjadi kiamat Pak zaman dulu? Ya memang belum waktunya kiamat. Berarti nggak pernah berhenti Pak. Artinya ayat ini salah. Oh tidak salah. Kalau tidak begitu salah. betul, kalau nggak salah tolong betulkan Pak. Monggo. Ya, kenapa harus betul kan? Mau berdosa saya tuh. Betulkan ayat. Menurut Bapak kira-kira matahari pernah berhenti nggak dalam sedetik Pak? Begini loh Pak, kalau urusan itu kan kita ini apa namanya dalam memahami ini, mengimani ini itu berdasarkan iman, bukan berdasarkan logika. Dalam arti kalau Tuhan mau bikin apa saja bisa. Oh jadi Tapi masuk akal nggak Pak? Masuk akal nggak Pak? Kenapa?
Ya Mas bisa tadi, secara kan tadi iman Bapak kan masyarakat. masuk kemari itu menggunakan sains katanya. Kok Loh. kenapa sekarang lari ke iman, Pak? Losen itu kan Lanjut dalam Pak Budi. arti kan tadi Kejar ini Pak Budi. ya tidak Lanjut. semuanya, tidak semuanya orang beriman tidak punya sains, tidak punya apa namanya akal. Tetapi begini loh prinsipnya. Sesuatu misteri itu semua orang bisa memahami, tetapi tidak semua misteri manusia bisa memasukkan ke dalam otaknya. Itu pertama. Jadi kalau kita yang hidup di bumi ini ingin mengetahui seluruh misteri yang ada dalam Tuhan, itu tidak mungkin, Pak. Jadi semua itu harus di apa namanya balance ya, antara sains dan iman itu harus balance. Pak, pertanyaannya Pak cukup jangan kepanjangan Pak. Pertanyaannya, ini pernah terjadi nggak Pak matahari dan bulan berhenti berotasi Pak? Betul pastinya itu. Apakah ada stand yang sudah membuktikannya Pak? Ketika matahari pernah berhenti itu misalnya pada hari kapan? Orang kita juga bisa ngitung kok kejadian gerhana itu terjadi tiap 259 tahun sekali. Itu misalnya kan begitu sekarang, Pak. Kenapa? Itu kan baru sekarang itu. Ya sekarang pertanyaannya kan sekarang nih, apakah pernah ada sen yang membuktikan bahwa pernah terjadi matahari dan bulan berhenti seperti apa yang dikatakan di ayat ini? Ya, Pertanyaannya Pak. Kalau menurut ayat ini pernah. Loh, iya. Kapan Pak? Nah itu Bang, ini pertanyaan yang dicari-cari. Begini Pak. Iya, pertanyaan dicari-cari. Begini. Biar nggak debat kusir, diambil alih saja. Kasihan Pak Prabu. Pak Prabu kan, sebentar Pak Prabu, saya bantu Anda. Pak Prabu kan sudah menjawab imani saja. Kalaupun terus ayatnya mengatakan pernah berhenti ya imani saja. Tapi kadang-kala Pak Prabu mohon maaf. Sekarang kalau sebentar Pak, izinkan saya berbicara Pak. Soalnya kalau imani saja tanpa akal budi kita berpikir, saya rasa iman Anda itu bertolak belakang dengan sains yang ada sekarang. Karena apabila 1 detik saja matahari dan bulan berhenti Pak, itu kiamat Pak. Artinya Bapak nggak ada sekarang berhadapan dengan saya di Zoom. Tuh. Bagaimana kira-kira? Itu dasar dalilnya dari mana? Bapak nggak ngerti kalau matahari berhenti apa yang terjadi Pak? Makanya matahari kan berhenti terus itu, tetapi tetap menyala. Begini Pak. Dalilnya Anda tolong, itu kalau apa berhenti terus mati itu gimana? Salah Pak. Begini maksudnya dari saudara saya tadi Pak. Kalau matahari itu memang dia tetap dia berputar pada porosnya. Tapi kalau seandainya matahari diberhentikan, kita di bumi, otomatis bumi itu berhenti Pak. Logika dengan rotasi Pak. Bapak datang kemari dengan menggunakan ayat Al-Quran untuk mematahkan Al-Quran. Sekarang saya mau bertanya dengan Bapak, Injil Bapak ini bisa nggak Bapak pertanggungjawabkan secara logika saya? Oh, Bapak kan dengan iman, logika saya Pak. Saya ini adalah domba yang tersesat, yang Bapak harus masukkan diri saya Roh Kudus. Tolong Pak, tolong masukin Roh Kudus ke badan saya Pak. Begini Pak, saya jawab dulu ya. Orang itu bisa mengakui Yesus itu Tuhan kalau dulu saya nggak bicara itu Pak, saya nggak bicara dibaptis. itu, saya mau bicara tentang ayat yang sekarang ini Bapak tadi ujuk-ujuk masuk ke saya mengatakan bahwa buka itu di Al-Kahfi ayat 88. Saya bacakan itu. Sekarang tolong Bapak jelaskan maksud dari ayat ini. Kenapa matahari bisa berhenti di kepala saya ini? Apa yang terjadi? Otomatis rotasi bumi ini bakalan berantakan, Pak. Dunia bakalan gempa, Pak. Bapak kan orang sains. Masa nggak tahu sih, Pak, rotasi gunanya untuk apa? Jawabannya kan ringan, Pak. Gak ada semua manusia yang bisa memberhentikan perputaran matahari itu, Pak. Otomatis bumi yang berhenti. Arti Tuhan tolol itu, Pak. Oke, silakan saja. Itu pendapat Anda, boleh. Bukannya pendapat saya, ini pendapat Injil Bapak. Saya mengimani kan di semua Injil saya kitab yang tidak ada di ada dunia. tuh. Di Injil Semua saya kitab tidak ada dunia Tuhan ini. tolol, itu tidak ada. Loh, mana ada dikatakan matahari itu bisa dihentikan. Jadi bumi itu otomatis berhenti pada tempatnya, Pak.
Itu kan Yang ada manusia itu buyar semua Pak yang ada di dalam dunia ini Pak. Dengan perputaran bumi itu terjadilah gravitasi. Kalau gravitasi udah nggak ada, inti bumi nggak ada, otomatis semuanya buyar Pak. itu logika Bapak. manusia. Boleh begitu. Logika, Bapak boleh sense, boleh tanya ke LIPI Pak. Boleh logika manusia begitu. Tapi Oh, kalau enggak, secara itu iman, LIPI, itu kalau ada Tuhan bukti, mau apa ada saja bukti bisa. sense. Oke, sip, Tadi sip. ujuk-ujuk datang bawa sains, kok sekarang jawabannya iman untuk kami bertanyakan. Aneh, ujuk-ujuk tadi bawa sains ke bawa ayat Al-Quran. Kok Saya sekarang bilang, pas ditanya Ini. di Bible Tadi bahwa kan bawa Jains, terus bawa agama, terus bawa asumsi. jawabannya Ini kemana nih? Itu jelasin aja. Baik, baik, baik. Kita di sini bukan untuk mengadili apple to Pak apple Prabu. dong, Pak. Pak Prabu kan Harusnya sudah kan apple to menjawab. apple, Bang Handi. Iya, benar. Cuman Pak Prabu kan udah menjawab dengan imani saja. Ya, apa mau dia apa lagi? Masa mau kita paksa orang sekolah? Oke, Kan Pak begitu. Hadi. Saya saturan boleh Pak Hadi? Pak Hadi saturan boleh? Iya, monggo, saturan Pak monggo. boleh? Prabu, saya Monggo. minta maaf sebelumnya ya, maaf. Ya, saturan ya, Tidak Pak apa-apa, Prabu. tidak apa-apa. Sebentar, Ya. sebentar. Namanya sebentar. sharing itu, tidak apa-apa. Iya, Saturan saya ya. Pak Prabu, ketika Anda mengimani itu, saya kok tidak bisa mengimani. Pak siapa tadi? Pak Budi pun tidak bisa mengimani. Apa kendalanya, Pak? Ada Roh Kudus. Tergantung, karena bagaimanapun juga pola pikir kita kalau sudah semua misteri alam itu bisa kita masukkan ke akal kita, saya baru beriman. Kalau tidak, saya tidak. Kan itu logikanya. Ya, kenapa, Pak? logikanya. Kenapa, Nah, Pak? itu kalau kenapa ya tanya pada Anda sendiri, bukan tanya saya. Saya kira udahlah. Pak Prabu kan udah menjawab supaya linear kan begitu. Di sini kita nggak mau mengadili Pak Prabu. Pak Prabu udah menjawab imani saja. Masa kita paksa Pak Prabu untuk sekolah lagi kalau dia nggak mau sekolah, gimana sih Pak? Kan begitu ya Pak Prabu. Jadi sekarang Pak Prabu, giliran Anda yang bertanya lagi, kira-kira ada apa lagi yang Anda ketahui tentang Al-Quran. Semoga dengan bertanya, jawaban kami bisa membuka pintu hati dan pikiran Anda terbuka. Silakan Pak Prabu, monggo Pak. Ini sebelum Pak Prabu bertanya. Tes. Kurang keras suaranya Pak Sarul. Halo. Hilang, Pak, Iya. kelihatannya, Pak. Halo. Suaranya hilang. Halo. Kecil. Dibenerin dulu, Pak. Pak Prabu, silakan Pak Prabu duluan, Pak Prabu. Halo. Agak kecil Pak Prabu saja. Silakan Pak Prabu. Silakan. Monggo Pak Prabu. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Karena Pak Prabu nggak mau bertanya lagi, artinya. Tunggu dulu. Tunggu gimana Pak? Silakan Pak. Ini maaf ya, kami bukan mencampuri ya. Siapa tahu Anda belum baca, maka saya bacakan. Coba Bapak buka Sahih Muslim 966. Itu Bapak bisa buka Pak? Di sini bisa, tapi nanti dikira nanti saya bohong kan kalau saya baca. Enggak Pak, kami nggak mau menyangka Anda pembohong. Bapak share aja, Pak. Bapak share. Sebentar, kami nggak di sini nggak mau menganggap orang berbohong. Paling orang yang di sini kita anggap membohongi dirinya sendiri kalau nggak benar Pak. Oke, saya baca ya. Atau sekalian share bisa nggak, Pak? Bapak share, Pak. Saya nggak bisa di sini. Di foto, bacain dikirim. aja, nggak apa-apa bacain aja. Ya, Baca, saya bacakan ya. Silakan Pak. Dari Sahih apa tadi itu? Saya Bukhari, Sahih Muslim saya Muslim. katanya Nomor berapa Pak? 966. 966. Intinya Pak. Terima Saya kasih baca. Pak, pertanyaannya bagus sekali. Belum ya Pak ya? Santai aja Pak. Ayo silakan Pak. Kita itu kalau ngobrol sambil santai curhat itu enak gitu loh. Jangan Enak. sampai engkel-engkelan gitu kayak Iya mau makanya rebutan ayam goreng aja. saya selingi dengan candaan Pak waktu sholat, Prabu. Pak. Waktu sholat, Pak ya. Makanya Iya. makanya saya selingi dengan candaan biar nggak tegang Pak. Nah itu Bapak udah baca adeng. Saya musim berapa mungkin aku bisa share. 966 tuh sudah. Maaf ya, Jadi, saya baca Pak. telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Ibrahim Ad-Duraki telah menceritakan kepadaku kepada kami Abdul Samad dan menceritakan kepada kami Hammam
telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Abu Ayyub dari Abdullah bin Amru, wahai Rasulullah alaihi wasallam, waktu salat zuhur adalah jika matahari telah condong dan bayangan seseorang seperti panjangnya selama belum tiba waktu salat asar, dan waktu salat asar selama matahari belum nungging dan Menguning. oh ya sorry Aduh. Oh Pak, sebentar. Masa Anda menguning ya sorry Pak. Ya, masa namanya mana sih? Anda samakan matahari berhenti dan nungging, beda Pak. Sebelum menguning dan waktu salat maghrib selama mega masih merah atau syafaq belum menghilang, dan waktu salat isya hingga tengah malam, dan waktu salat subuh semenjak terbit fajar selama matahari belum terbit. Janganlah matahari terbit. Jika matahari terbit, maka janganlah melaksanakan salat, sebab ia terbit di antara dua tanduk setan. Ini di Muslim ya Pak Yo. Ya. Pertanyaannya, dua tanduk setan itu yang mana Pak? Pertinyiinnya apa Pak? Kenapa? Pertinyiinnya yaitu jika matahari terbit, apa, tunggu dulu. silakan. Jadi ya udah bacakan ya. Pertanyaannya dua tanduk setan itu antara mana dan mana gitu loh. Oh itu Pak. Sebelum Ini kan, maaf ya, bukan nyamburi ritual Bapak ya, bukan sama sekali. Kami bukan ritual Pak. Itu sholat Pak, sholat. Iya, itu kan ritual untuk Oke. Ya silakan Pak Budi. Jadi maksudnya begini, Pak Prabu ya. Tanduk setan itu menunjukkan bahwa di sana itu ada namanya fajar, Pak. Kami itu mengakui adanya fajar kadzib dan fajar sodik. Ya Pak ya. Iya, itu jadi matahari itu timbul nanti pas saat matahari udah keluar, itu kan ada warna merah kita, Pak. Merah itu menunjukkan seperti api, maksudnya dari hadis ini. Itu udah lewat waktu sholat subuh. Itu hadis ini menunjukkan waktu-waktu sholat yang akan kita laksanakan setiap hari, Pak. Bukannya kita menyembah setan menurut Imam. Bukan itu yang Enggak, soalnya saya pernah bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan ini dari hadis ini, bahwa Islam itu sholat subuhnya itu menyembah setan. Oh, kalau itu bukan saya loh Pak ya. Oh iya. Ini saya luruskan. Iya. Maksudnya dua tanduk setan. Pada saat kalau Bapak mau lihat hadis ini sense atau tidak, pada saat sholat subuh mau matahari timbul, Bapak boleh keluar rumah yang nggak kalingan sama rumah. Bapak lihat dari ujung sana dan ujung sana, kelihatan garis merah, Pak. Nah itulah sensenya orang Islam, Pak. Islam itu bukan ayat yang harus diimani aja, tapi difikirkan. Makanya timbul yang namanya falak, timbul yang namanya hilal. Gitu loh Pak. Jadinya biar Bapak tahu juga, ini salah satu ilmu astronomi yang diajarkan umat Islam kepada dunia. Biar Bapak paham. Udah, kira-kira Pak Budi. Silakan Pak Prabu, yang kalau Anda nggak puas ceritakan kepada kami Pak. Insya Allah kami tidak memuaskan Anda. Monggo Pak. Ya memang kami itu yang ya namanya belum mengetahui, jadi tanduk setan di mana, jadi saya nggak tahu itu memang. Tapi tidak apa-apa, bukan hal yang prinsip. Tapi ada juga ini loh Pak, yang namanya neraka. Neraka itu kan api ya Pak ya. Ya kalau menurut Injil dan Islam dan Torah, neraka itu tempat siksaan Pak. Wallahu a'lam, saya juga belum tahu itu api apa enggak. Soalnya saya belum pernah ke sana Pak. Tempat siksaan. Oke, baik. Jadi ini maksud saya. Sebentar Pak
gantian, silakan. gantian kan Yo, udah iya. tanya. Sekarang giliran kami lagi yang nanya ke Bapak. Gantian toh. Ya. Tadi Anda menceritakan tentang sholat kan begitu. Kalau di Kristen sendiri itu Pak, kita kan lihat tuh hari Minggu rame-rame ke gereja Pak. Ada perintahnya nggak pergi gereja hari Minggu di Bible gitu loh Pak? Maksudnya gimana ya? Ada nggak perintah pergi gereja pada hari Minggu untuk orang Terus Kristen kalau hari Pak? Sabat Bang, terus kalau hari Sabat. Ada nggak Pak? Ya, yang jelas hari Sabat lah. Kan Hari Sabat. istilahnya di situ kalau pada hari setelah bekerja selama 6 hari, hari ke-7 itu berhentilah. Termasuk para budak-budak mau itu berhenti di situ, suruh istirahat, suruh memuji Allah. Tapi pada Ya, kenyataannya Pak Prabu, saya kalau hari Minggu itu saya lari pagi sampai pulang-pulang biasa jam 10 depan Istiqlal itu. Jakarta nih Pak, gereja katedral itu rame Pak. Hari Minggu selain hari Minggu sepi Pak. Hari Sabtu bahkan saya bebas parkir mobil di situ, nggak ada kegiatan. Pertanyaannya, apakah ada perintah pergi gereja hari Minggu itu loh Pak di Bible gitu loh Pak? kalau di dalam perintahnya itu kan sudah jelas, dalam perjanjian lama juga jelas. Tradisi juga dihidupi ya, dalam arti begini, pada saat Yesus menjelang kematiannya itu kan dia mengadakan perjamuan sebelum dia menyerahkan dirinya untuk disalib. Itu dia suruh merayakan peristiwa ini, artinya suruh mengadakan kurban syukur dengan cara ya masing-masing gereja kan. Kalau tempat kami itu beda-beda sih. Yang Katolik ada disebut misa, yang Kristen ada disebut kebaktian. Ya silahkan saja caranya mengucapkan syukur. Jadi pergi gereja itu Pak hari Minggu mengucapkan syukur atas kematian Yesus, begitu Pak? Bukan. Oh bukan, terus apa Pak? Pergi gereja hari Minggu Pak? Mengucapkan syukur atas penebusan yang akan dilaksanakan pada saat, tetapi sekarang sudah dilaksanakan. Jadi orang Kristen itu wajib mengucapkan syukur atas tebusan dosanya. Coba bayangkan kalau saya ceritakan dulu sebelum Bapak sebelum Bapak sama. Coba bayangkan kalau saya hidup mengikuti perjanjian lama. Saya itu kalau berdosa Pak, saya harus memotong domba. Terus darahnya saya putar-putar di sekitar mezbah. Itu kalau perjanjian lama, kalau kita mengikuti perjanjian lama. Tetapi kan saya sudah ciptaan baru. Jadi pengikut Yesus. Jadi kami cukup di darah Yesus itulah yang menjadi Jadi menurut Bapak Prabu hari Minggu itu ya pergi ke gereja memperingati hari tumpah darah Yesus, begitu Pak? Ya, jadi mulai dari sengsara, mulai kelahiran, sengsara dan kebangkitan. Tapi saya lihat Pak di gereja itu mereka tidak menangis, mereka hanya bergembira, bahkan ada yang berjoget-joget pakai gitar nyanyi-nyanyi Pak. Apakah itu memperingati hari tumpah darah Yesus dengan bernyanyi-nyanyi begitu? Ucapan syukur bisa saja dilakukan itu. Karena mereka tuh melakukan ya, kalau ucapan syukur bisa jadi orang menangis loh, sampai menangis ucapan syukur karena udah selamatkan, seluruh dosa saya sudah ditebus, sudah diampuni. Itu kan ucapan syukur Pak. Kalau perkara sampai menangis ya itu masing-masing orang kan punya feeling sendiri, punya rasa sendiri. Oke, saya lempar ke Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya. Untuk masalah yang tadi yang dibahas, saya juga bingung tuh Pak, untuk masalah hari Sabat itu adalah hari suci untuk Taurat dan Injil. Tapi kenyataannya umat Kristen itu malah mengadakan satu ibadah di saat Yesus itu menyerahkan jiwanya untuk pembebasan dosanya mereka. Sampai joget-joget, nangis. Joget-joget, bernyanyi, ketawa-ketiwi lah gimana gitu kan. Ya itu salah satu
ritual yang dilakukan sama orang Kristen itu yang nggak masuk ke logika saya, Pak. Ya, tidak masalah. Bukan itu, Pak. Gini, kenapa saya bicara logika? Karena Bapak tadi masuk ke dalam forum saya, selagi saya lagi bicara dengan Pak, siapa tadi? Bapak Medan itu. Bapak langsung mengeluarkan satu ayat. Pak Lamsen Naibaho untuk membicara tentang masalah AQ, Pak. Akal. Ya, Pak ya. Nah, sekarang saya mau bicara dengan Bapak saat ini. Saya ingin bicara tentang akal, Pak. Kalau seandainya akal Bapak itu bisa nerima nggak ajaran Bible yang sekarang ini Bapak pegang? Saya jujur, saya mau menanyakan di hati Bapak dan akal Bapak. Bisa nggak Bapak terima? Saya nggak perlu hujatan Bapak, nggak perlu hujahnya Bapak, nggak perlu alasan Bapak. Secara manusiawinya diri Bapak, Bapak masuk gak pikiran Bapak ajaran Nasrani yang ada di Bible saat ini? Jelas masuk, Pak. Masuk ya, Pak ya? Masuk. Oke. Kalau Bapak masuk, saya mau tanya, arti Bapak sudah mengimani. Saya kan mau mengimani, otomatis saya tanya sama orang yang mengimani. Iya, silakan. Ya kan? Otomatis kita bicara sebagai manusia, bukan domba. Oke. Pak, logika nggak, Pak? Cara hati batinnya Bapak dan akal Bapak. Seorang Tuhan terikat oleh yang namanya ciptaannya dia sendiri. Kedua, ini pertanyaan. Bang, sahabat dulu, sahabat. Biar saya jelasin. Siapa yang menjelasin tadi? Yang ada sahabat, biar saya jelasin Chandra Ginting, Pak. Nyun Sewu, Pak. Biar saya bantu jelasin ya, Pak. Nggak apa-apa ya, Pak. Silakan. Oh, makasih Mas Ginting. Jadi gini Bang, Nyun Sewu sebelumnya ya. Jadi kalau di hukum perintah Allah yang 10, itu ada yang nomor 4. Memang tertulis di situ, kuduskanlah hari Sabat. Jadi nggak ada saklek dibilang itu, kamu harus ke gereja, bukan begitu. Karena begini, konsepnya Sabat itu dan ibadah, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku berada di tengah-tengah mereka. Jadi nggak harus ke gereja, Bang. Gereja itu gedungnya, gitu loh. Jadi, tapi nggak salah juga orang ke gereja, kumpul, beribadah, untuk memuliakan nama Tuhan. Itu nggak salah. Gitu. Jadi bukan kewajiban, Bang, bukan hari Minggu aja, ada juga Advent kok yang hari Sabtu kok. Tapi konsepnya begini, Bang. Konsepnya itu dari hari penciptaan. Jadi 6 hari lamanya bekerja, 1 hari itu yang hari peristirahatan. Itu kira-kira. Jadi memang nggak ada dibilang kamu harus ke gereja ya, nggak ada perintah seperti itu, nggak saklek begitu. Gitu, tapi disuruh hari Sabat itu untuk menghentikan semua kegiatan ya, Pak. Kalau kita mau saklek, iya sebenarnya begitu, Bang. Jadi kita nggak ada lagi cari makan di situ gitu. Kalau saya udah lakukan itu, jadi Minggu ya khusus. Saya memang saya live juga ini saya rasa ini ibadah juga, saya rasa melayani. Oh iya. Ibadah itu bukan hanya ke gereja, Bang. Kita melayani sesama, membantu, beramal, itu juga ibadah, Bang. Gitu. Gitu konsepnya. Terus masalah tadi aku agak yang tadi masalah ibadah segala macam, itu tata cara ibadah itu kalau menurut Mazmur ya, itu Daud tuh bisa sorak-sorai, bisa tadi kata Bapak juga nangis, bertepuk-tepuk tangan, itu ada kok, Bang. Oh, gitu. Jadi nggak masalah kalau itu nggak masalah. Jadi dari pernyataan Abang itu saya nggak mengada-ngada ya, emang real ada seperti itu ya, Bang? Iya, memang begitu, Bang. Jadi garis besarnya bahwa kami umat Islam tidak pernah mengatakan sesuatu perkataan tanpa ada bukti. Iya, Bang. Nggak masalah, Bang. Nggak masalah. Oke. Makasih Bang. Kalau iya, siap, Bang. Oke, Bang. Aku tertarik tadi yang masalah itu, Bang. Yang masalah matahari itu. Itu di Yosua sebenarnya ada itu, Bang. Yosua 10. Oke. Coba buka ya. Yosua 10 bisa share screen nggak? Bisa coba buka ya. Yosua 10. Ayat 12 sampai dengan 14. Di situ jelas yang ayat 13-nya ya. Aku baca aja ya kalau gitu ya. Silakan. Ayat 12 ya. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon. Yang 13-nya, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak.
sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Ayat 14-nya ya, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Itu si Yosua ya. Sebab yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Itu katanya, Bang. Jadi kita imanin itu gitu loh, kira-kira. Iya, silakan, Bang. Kalau kita pikir secara akal, Bang, saya nggak mampu saya, Bang. Gitu. Apalagi saya, Bang. Saya. Apalagi saya, benar, apalagi saya. Tapi semuanya itu kan memang kehidupan kita itu di akal, Bang, ya, dengan alam semesta yang real sekarang ini. Tapi gini, seperti yang Abang Gideon tadi, Abang Gideon aku tertarik itu yang dibilangnya kasih makan 5.000 itu kalau secara akal, itu catering mana bener itu? Catering mana yang bisa nyiapin hari itu langsung 5.000 orang makan itu di luar nalar itu, Bang. Gitu loh. Jadi makanya kami dibilang nggak semuanya perlu kita pikir pakai akal, tapi cukup diimanin, gitu maksudnya loh, Bang. Gitu kira-kira, Bang. Ya. Jadi ini semua pendapatnya Abang ini sebenarnya kalau dilihat dari kita itu lebih mendahulukan akal daripada iman. Gitu, Bang. Ya, itu menurut Abang nggak apa-apa. Bukan menurut saya, karena saya kembali lagi ke asalnya saya ini manusia diberikan akal itu pertama oleh Tuhan itu untuk mengangkat derajat saya. Siap, Bang. Tuhan mengakui saya sebagai manusia karena saya punya akal. Kalau saya nggak punya akal, apa, Bang? Kerak, Bang. Oke, menurut Abang akal itu artinya apa, Bang? Akal itu adalah satu norma, Bang. Aturan. Norma kemanusiaan. Norma kemanusiaan. Kalau aku bilang akal itu pikiran, Abang bisa bantah nggak? Akal pikiran. Kok akal pikiran yang Abang bilang itu adalah hasil dari terjadi otak, Abang. Oke, adanya dari otak ya. Otak. Gitu ya. Otak itu dari mana? Dari syaraf kan? Neuron dan segala macam kan? Iya, dari betul. Neuron lah yang memerintahkan tangan buat berbuat sesuatu, mulut untuk berbicara, hidung untuk mencium, telinga untuk mendengar, gitu ya? Betul. Sekarang saya tanya, otak itu berasal dari mana? Pertanyaan apa, Bang? Otak itu berasal dari mana? Iya, saya tanya, Abang. Dari tubuh kita. Tubuh itu dari mana, Bang? Tubuh saya dari sigotnya orang tua saya. Zigot orang tua? Iya. Orang tua dari mana? Kalau pertanyaan orang tuanya lagi gitu kan? Sebentar saya jawab. Saya jawab, Pak Budi. Bentar, Pak Budi. Artinya ada satu titik. Santai, Pak. Santai, Pak. Jangan sebentar ya, Budi. Sebentar, Pak. Enggak, itu salah. Pertanyaan ntar saya belum selesai. Enggak apa-apa. Di sini kita diskusi santun saja. Jangan seperti menginterogasi, Pak. Santai aja. Oke, lanjut, Pak. Santai aja, jangan turunkan tensinya aja. Oke, lanjut. Ya, siap. Saya nyantai orangnya, Bang, nggak apa-apa. Betul. Abang kan mengatakan, Abang nggak tahu artinya. Abang sekarang saya mau nanya, akal itu menurut Abang apa? Kalau saya sebenarnya mau jawab ini, tapi nanti saya mau tahu dulu. Sama dengan Abang bertanya sama saya. Pikiran, apa? Bang. Pikiran. Kalau untuk saya berkreasi. ini, Bang. Oke, kalau saya itu pikiran itu adalah yang untuk bergeraknya badan saya itu adalah pikiran, Bang. Ya, betul. Sama, Bang. Tapi akal itu yang saya bilang tadi bukan pikiran, Bang. Norma. Norma dong. Oke. Sekarang saya mau nanya sama Abang ya. Ya. Abang jangan tanya saya mulu. Emangnya Abang polisi? Siap. Kalau Abang kombes baru saya jawab terus ya kan. Tenang, Bang. Siap. Nanya sama Abang. Cara kalau menurut pikiran Abang. Ya. Seorang laki-laki melakukan hubungan badan dengan seks wanita. Nah, ini kan kita bicara norma, Bang. Norma. Norma. Siap. Masuk logika nggak? Apa masuk pikiran Abang nggak? Boleh, Bang. Masuk pikiran. Tapi kalau seandainya norma, Abang masuk norma Abang nggak? Kalau seandainya bapak nidurin anaknya atau anak nidurin bapaknya? Wah, norma apa itu, Bang? Ntar dulu saya nanya, abang jangan nanya sama saya. Masuk norma nggak itu? Kalau seandainya ada anak nidurin bapaknya, saya punya anak. Loh, saya nanya, jawab dong, Bang. Kalau saya bilang bukan norma itu, Bang. Loh, kalau bukan norma artinya itu nggak masuk akal kan? Artinya nggak sesuai akal Abang. 10 perintah Allah ada di situ, Bang. Oh iya, betul, Bang. Gitu loh. Sekarang satu lagi yang saya mau tanya, maaf. Gimana, Bang? Kalau seandainya Abang nggak mempercayai satu ayat di dalam Bible itu, hukumnya apa, Bang?
Faktanya saya mempercayai. Gitu. Enggak, kalau nggak mempercayai satu Enggak. ayat aja. Enggak. Apa nggak mempercayai satu ayat, hukumnya apa? Faktanya saya mempercayai, Antikristus, Bang. saya kasih full choice. Apakah antikristus? Nah, saya nggak mau pada posisi itu, Bang. Nah. Jadi saya apa? Saya mempercayai. Gitu loh. Jadi seluruh wahyu firman yang ada di saya mempercayai, itu, percaya itu adalah dari Sebentar, Tuhan. sebentar. Iya, saya percaya, Bang. Sebentar. Itu tahu Admin, Pak Iman, tolong tampilkan Kejadian 19 ayat 14 ke bawah. Saya baca ya. Kejadian berapa? Kejadian 19 ayat 14 dan seterusnya. Bisa ditampilkan Pak Basin atau siapa, Pak Iman? Saya baca juga nggak apa-apa, Bang. Keluarlah Lot, ayat 14 ya. Ya. Ini perikopnya Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan itu ya. Ya, betul. 14. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. 15-nya, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan tidak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusut oleh bencana itu. Sehingga matilah aku. Itu kira-kira, Bang. Oke. Nah, satu lagi, Ustaz, yang tentang masalah Lot di Bukit Zoar itu. Boleh ditampilin, Ustaz? Ustaz Jul. Yang tentang masalah Lot di Bukit Zoar. Bang. Pak, baca ayat 30 dong, Pak. Yang ayat 30, Bang. Iya, 30. Sorry. 30 sampai ke bawah, Pak. Ya, sorry. 30 ya. Intinya apa ini? Boleh, Bang. Nanti dengar aja, Bang. Intinya apa? Oh, intinya itu, Pak, gini, Pak. Saya itu Lot diberi minuman anggur mabok sama kakaknya yang pertama perempuan. Terus kemudian mengandung, melahirkan anak di malam pertama itu. Terus kakak mengatakan gini, untuk supaya kita punya juga keturunan dari ayah, disuruh adiknya mengambil anggur untuk supaya Lot juga minum anggur. Kemudian adiknya tidur kembali di hari malam kedua bersama bapaknya yang namanya Lot dan melahirkan pula anak gitu. Jadi Lot punya anak daripada kedua anak perempuannya, kan begitu, Pak. Silakan terangkan, Pak. Ada apa ini, Pak? Maksud ada apa gimana, Bang? Itu faktanya udah selesai. Enggak, itu Abang coba baca dulu, Bang. Yang tadi, Bang. Ayatnya secara detail itu. Tadi kejadian berapa, Bang? Sorry. Kejadian 19:30, Pak, sampai ke bawah. 19, sebentar ya. Intinya hubungan saudara gitu. Incest gitu maksudnya ya? Incest ya? Ya. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah, kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur.
lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur, dan ketika ia bangun. Keesokan harinya, berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Demikianlah juga pada malam itu, mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. Itu Bang. Pertanyaannya Pak. Nah, gimana Bang? Pertanyaan sebenarnya ada dua. Sebentar Bang, pertanyaan ada dua begitu. Apakah ini firman Tuhan? Kalau ini firman Tuhan kok seperti ini gitu, membiarkan ayah berhubungan seksual dengan kedua anaknya gitu. Ini dulu Pak, silakan Pak. Ya, itu bukan firman Tuhan Pak, itu kejadian. Iya, itu kejadian, itu faktanya Bang. Fakta. Makanya dibilang kejadian kan itu Bang. Oh berarti ini itu bukan firman Tuhan, itu cerita yang terjadi pada masa lalu, itu menceritakan tentang kejadian pada waktu itu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah hikmah di balik ayat ini apa yang kita bisa petik? Gitu ya. Begini Pak, saya coba jelaskan sedikit ya. Ini dari orang bodoh nih. Sama Bang. Peristiwa itu kan terjadi setelah Nabi Nuh turun dari kapal, setelah bumi itu manusianya dilenyapkan. Iya toh? Bumi tidak ada orang lagi, kecuali orang yang berada di dalam kapal Nabi Nuh. Saat itu manusia sudah habis. Tunggu dulu, saya jawab dulu. Supaya itu Sodom Gomora Pak, bukan Lot Pak, bukan Nuh. Ini Lot ini. Sodom Gomora. Sodom Gomora Pak, enggak ada hubungannya dengan Nuh. Enggak ada hubungannya dengan Nuh. Lepas jalur. Oke, lanjutlah kalau gitu. Kalau itu yang di itu intinya jangan-jangan kita memang itu kita juga keturunan dari Lot itu. Jauh Pak. Enggak. Yang dipertanyakan sekarang gini, kitab suci itu adalah sebuah acuan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kitab suci sudah berbicara seperti itu, lalu dibalik sebuah ayat per ayat itu kan ada sebuah hikmah yang akan kita petik. Nah, kalau ini bukan firman Tuhan, pastilah ini bukan firman Tuhan, tapi cerita pada masa lalu. Pertanyaan saya, hikmah apa yang kita bisa petik dari kejadian yang diceritakan oleh sebuah kitab yang diyakini sebagai kitab suci ini? Ini yang harus kita gali sebetulnya. Hikmahnya itu tidak perlu dicontoh. Oh gitu. Oke, saya jawab ya Ustadz ya. Jadi menceritakan itu untuk apa sebetulnya kalau tidak perlu dicontoh? Itu kan peristiwa kejadian supaya orang-orang sekarang ini tidak perlu terjadi lagi situasi yang seperti itu. Lalu hukuman. Begini, Pak. Kalau memang betul itu tidak perlu dicontoh, artinya itu adalah suatu perbuatan yang tidak bermoral dan perbuatan yang tidak baik. Sesuatu yang perbuatan tidak baik pastilah akan dihukum. Lantas hukumannya apa sekarang? Iya, begini Bang. Itulah buktinya kalau Alkitab itu transparan Bang. Jadi semua yang jelek-jelek di masa lalu juga ditampilin di situ Bang, gitu loh. Gitu. Tapi itu bukan Taurat itu, gitu loh. Itu bukan perintah yang itu. Kejadian itu transparan di ini kok, ditayangkan di Alkitab itu gitu loh. Ada gitu loh. Jadi bukan semuanya yang baik-baik kejadian segala macam. Betul. Saya paham itu. Dan buahnya apa Bang? Buahnya sekarang itu kan mereka 8 orang nih, yang si Lot sama keturunannya, sama anak-anaknya. Buahnya apa sekarang? Ya kita manusia jadi banyak kan itu. Enggak, oke. Gitu loh, Bang. Oke. Berarti Anda sepakat kalau kita keturunan dari sebuah perbuatan jelek, begitu? Itu perbuatan jelek loh.
Menurut akal saya itu faktanya begitu, Pak. Ya, Itu kejadian. faktanya berarti Anda dan kitab suci Anda menceritakan kalau kita ini hasil dari perbuatan jelek, begitu? Itu makanya Yesus menebus, Bang. Gitu loh, dengan kedatangannya Yesus. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Ini Ya, itu Yesus dosa-dosa di masa silam, Bang. Yesus itu menebus dosa-dosa yang terjadi. Perbuatan yang terjadi di Taman Eden tidak ada hubungan dengan Yesus itu. Nah, sekarang Itu di pertanyaan masa silam, saya, Bang. itu kan perbuatan jelek di masa silam dan itu tidak patut dicontoh. Ya kan? Sekarang hukumannya apakah ada diberikan oleh Tuhan Allah hukuman pada kejadian tersebut sehingga kita tidak berani untuk mencontoh seperti itu? Apakah perikop itu menceritakan tentang itu, tentang hukuman tersebut? Apa hukumannya? Kalau tidak ada hukuman, artinya silahkan saja diikuti karena tidak dihukum, tidak dilarang. Oh, enggak. Larangannya sekarang di mana? Hukumannya sekarang di mana? Hukumannya sekarang di mana? Terjadi di mana? Ada diceritakan di mana pada perikopnya? Ada di 10 perintah Allah, Bang. Perikop itu kita menceritakan tentang perikop itu. Iya, itulah buktinya. Kalau kita transparan, Alkitab itu transparan, Bang. Nggak ada yang tutup-tutupin, itu loh maksudnya. Jadi intinya itu, Bang. Yang lainnya aku nggak bisa jawab, itu aja. Oke. Daripada aku nebak kan, bener nggak? Itu aja. Udah, yang lain dilanjut. Lu mendingan makan lontong sayur dulu sebelum jawab. Oke. Jelas lu jawab. Kurangi ketawa dulu ya. Oke. Jangan sekali-kali menjawab, kata gua juga. Jangan sekali-kali menjawab, lu jadi bahan tertawaan. Oh, enggak dong. Tidak tahu. Enggak. Kan kalau saya bilang tidak tahu, tidak tahu gitu. Daripada saya nebak. Tadi berani gitu menjawab tadi. Sekarang gantian saya yang tanya. Loh, saya jawab memang itu kejadiannya transparan. Oke, kejadiannya seperti itu sudah diakui. Sebentar Pak, saya linearkan dulu Pak. Jadi kejadiannya seperti itu, mereka sudah mengakui bahwa itu bukan firman Tuhan. Artinya adalah tidak semua yang ada di Bible itu adalah firman Tuhan, hanya cerita saja. Nah, pertanyaannya sekarang ini Lot kan anaknya ada 2, punya cucu dari anaknya. Pertanyaannya, ini Kristen ini hubungan darahnya kemana? Ke adiknya apa ke kakaknya gitu loh? Silakan Pak. Siapa yang bisa jawab? Aku nggak bisa jawab, Bang, sorry. Apa itu maksudnya? Hubungan darah dari? Hubungan dari keturunan itu umat Kristen itu melalui dari kakaknya, keturunannya dari kakaknya apa dari adiknya? Saya boleh wakili jawabnya enggak? Walaupun saya bukan Kristen lagi. Ntar dulu kita dengarkan dulu jawabannya. Apakah ada hubungan silsilah keluarga dari kedua anak Lot ini untuk Kristen yang ada sekarang gitu loh? Kalau nggak ada nggak apa-apa, kalau ada silakan yang mana, adik apa kakak, loh Pak. Monggo Pak. Masuknya itu cuman ke manusia, bukan ke Kristen, ke manusia. Gitu. Masuknya ke situ. Kalau Kristen ini sebetulnya tidak ada silsilah. Karena apa? Kristen ini pertama kali terbentuk di Bukit Antioquia. Betul. Yang membentuk Kristen ini adalah Paulus dan Barnabas. Jadi Kristen ini tidak punya silsilah. Betul. Jadi kita kembali lagi Pak, maksudnya saya itu dari kejadian tadi Lot di Bukit Zoar. Saya bicara sama Bapak itu tentang masalah logika akal ya Pak. Masuk nggak ke akal Bapak hal itu kejadian? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal Pak. Begini loh. Itu sebentar Pak, sebentar jangan ini. Saya mau bicara yang tadi. Nama Bapak siapa Pak? Heri. Pak Heri. Oke, tolong Pak, biar otak saya nggak salah ngomong. Kalau nggak sesuai dengan akal Bapak, itu adanya di mana Pak kitab itu? Bapak jangan nanya ke orang yang sehat Pak. Bapak tanya ke orang yang sakit yang sebelah. Kalau Pak Heri bisa jawab itu. Ke orang sakit tanyanya. Pak Heri itu mualaf cerdas itu. Oke, jangan terlalu ketawa kita. Baik, kembali ke topik. Oh iya, sorry. Maaf kalau gitu. Assalamualaikum kalau gitu. Selamat malam juga nih Bang Dewa. Kemana aja nih Bang Dewa? Ini penggemarnya banyak yang nungguin loh. Di live chat ini tertulis nih, ada satu nih. Alhamdulillah suara Bang Dewa nongol lagi. Pertanyaannya siapakah nama orang tua Bang Dewa nih? Netizen silakan dijawab. Kiai Haji Saiful Bahri. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Pertanyaan kedua, apakah Bang Dewa pernah ke luar negeri?
Pernah ke luar negeri, Dewa pernah ke Eropa sama ke Prancis. Mas. Boleh Dewa share screen foto-foto Dewa? Pertanyaan ketiga dari netizen Bang Dewa, apa hubungannya? Boleh Dewa memberikan bukti kalau Dewa ini pernah ke Prancis, Dewa share screen ntar bukti-buktinya, foto-fotonya. Ya silakan. Cuma sayang ini lagi gelap lampu pada saat dipoto. Ada lagi pertanyaan terakhir dari netizen nih. Apriani dari Boyolali. Kalau Bang Dewa memang mengetahui ayat itu, gitulah. Kira-kira Bang Dewa tahu nggak? Itu nama anaknya Lot yang kakaknya namanya siapa? Dan perempuan adiknya itu namanya siapa? Apakah mereka status janda atau gadis? Itu pertanyaan Bang Dewa. Tidak diceritakan di dalam Bible, tidak diceritakan anaknya namanya siapa itu. Statusnya janda atau perawan, Pak? Statusnya janda atau perawan? Kalau di Al-Quran gimana Bang? Kalau di Al-Quran? RT-nya nggak ada, di Al-Quran pun nggak ada Bang Ginsing. Nggak diceritakan. Yang namanya perselingkuhan antara ayah dengan anak itu hal yang tidak mungkin. Sementara itu kalau nggak salah ceritanya putus sampai di situ ya. Ya betul. Beralih tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan. Makanya saya tanya tadi, saya bukan dalam hati kita mau berdebat sih, enggak. Dalam hati kita sharing saja. Saya kan dulu pernah juga mengimani kitab suci ini, dan pastor saya dulu pas di saat saya pas kebetulan masalah ini juga saya pertanyakan masalah ini. Lalu kalau memang itu adalah perbuatan yang terlarang, saya bilang sekarang di mana hukumannya? Dan pastor saya juga tidak bisa menjawab. Jawabannya sama seperti rekan-rekan sahabat-sahabat kita dari Kristen yang ada di sini, bahwa itu asal usul daripada manusia memang terjadi dari situ. Berkembangnya manusia dari situ, maksudnya setelah Adam. Nah, jadi saya bilang, apakah kita manusia ini hasil daripada perbuatan yang tidak senonoh seperti itu? Dan saya memang tidak bisa dijawab karena Bang Heri dulu. Karena apa? Karena pada perikop itu tidak menceritakan hukuman yang terjadi, hukuman Tuhan Allah menghukum perbuatan keji itu tidak ada. Ya, baik Bang Heri, ada pertanyaan dari netizen nih. Untuk Bang Heri, saya bacain dulu dari netizen channel Julkipli M. Abbas. Setelah terjadinya peristiwa Lot dengan anaknya itu, Anda mengatakan sudah terputus. Pertanyaannya, kenapa Ustaz Sugi salam akal sehat pergi ke Ponorogo? Anda bisa jawab, silakan. Saya cari rokok dulu. Jawabannya saya mau cari rokok dulu. Aduh, jangan tidur aja di belakang ya Bang. Kenapa Bang Andi pakai mikrofonnya Bang Jul? Karena beliau mengizinkan saya pakai, seandainya enggak saya nggak pakai. Siapa tadi rekan sahabat kita dari pihak Kristiani yang mau menjelaskan masalah itu tadi? Saya mau dengar juga sih. Oke, silakan berdialog kembali. Saya yakin Pak Heri dialognya sopan dan kita di sini tidak boleh memaksakan pendapat orang lain. Silakan berdialog kembali. Saya bukan mau berdialog, cuman mau sharing aja karena saya juga penasaran tentang ayat, tentang perikop daripada ayat tersebut. Waktu tinggal 15 menit ya. Mau saya tanya Bang. Karena kelamaan live-nya nih, 15 menit dipergunakan. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Ting. Mau tanya balik Bang Heri. Kira-kira esensi Abang untuk mencari itu, Lot kira-kira dihukum apa? Itu apa kira-kira Bang? Menurut Abang lah. Sekarang gini ya. Sekarang begini, kita berpikir secara logis saja. Kita berpikir secara logis bahwa itu perbuatan yang tidak baik. Bersetubuh dengan ayah itu perbuatan yang tidak baik, adalah ayah kandung. Ya kan? Kira-kira menurut Abang hukumannya apa kalau begitu? Saya ingin tahu. Nah, hukumannya masalah sosial dong. Karena itu tidak baik. Iya. Yang namanya perbuatan tidak baik, yang namanya perbuatan tidak baik pastilah ada hukuman. Nah, hukumannya aja terserah daripada daripada yang punya yang punya aturan. Bukankah di alam semesta ini kan kita percaya bahwa Tuhanlah yang membuat suatu aturan. Kan begitu. Logikanya kan begitu. Aku pakai logika Abang ya. Sorry ya. Tadi Abang bilang kalau si Lotnya bersalah,
dia harus ada hukuman sosial. Dan yang memberikan hukuman itu, yang punya hukum. Menurut abang yang punya hukum itu siapa? Aku tanya. Ya. Yang punya hukumnya siapa, Bang? Yang kita kan sepakat. Kalau yang punya hukuman itu kan, yang membuat suatu hukuman itu adalah Tuhan. Ya, enggak. Tuhan ya. Berarti abang tanya ke Tuhan kalau gitu, Bang. Abang berdoa. Itu aja udah selesai. Itu. Abang nggak perlu tanya ke pendeta kalau begitu, atau ke pastor. Tanya ke Tuhannya aja langsung, Bang. Kalau saya simpel begitu loh. Kalau saya mau akal ya. Iya. Nah, itu kan maaf. Itu logikanya. Enggak, gitu loh, iya kira-kira. betul. Anda berlogika kan, iya gitu betul. Anda berlogika kan seperti itu. Tapi saya katakan itu bukan logika, itu iman. Di dalam enggak begitu, Bang. Abang tadi main akal nih. Enggak, sebentar dulu. Tadi abang main itu akal iman. nih. Enggak, makanya saya katakan di dalam agama kita tidak bisa hanya semata-mata hanya mengandalkan iman. Kita juga harus menggunakan akal. Antara akal dengan iman ini berkesinambungan. Sebentar saya tanya, Bang. Di dalam agama itu ada akal dan ada iman. Ada kalanya kita memakai hanya iman, ada kalanya gantian kalau ngomong tuh, Pak, jadi jelas. Gantian ngomong tuh. Saya tanya Bang Heri ya. Tadi kan saya ngikut logikanya Abang sebentar ya. Saya bilang gitu, ketika Lot menurut Abang itu bersalah, ada hukuman sosial. Itu udah masuk logikanya Abang nih. Terus saya tanya tadi, yang menghukum siapa, Bang? Ya, Tuhan. Nah, itu kan udah masuk logikanya Abang gitu loh. Berarti kalau begitu Abang tanya ke Tuhan. Gitu loh. Saya ngikut logikanya Abang loh. Serius. Ya itu kan bukan logika namanya, Bang. Itu iman, Bang. Artinya iman kita di sini, kita beriman kepada sesuatu yang memang tidak logis. Artinya kalau Abang bilang Abang beriman, ya, kalau Abang beriman berarti harusnya Abang tanya yang menurut tadi pemikiran Abang. Tanya ke Tuhan dong. Gitu. Kalau nggak ada di Alkitab, ya Abang itu tanya kan ke Tuhan. iman. Itu kan sudah masuk karena iman. Kalau sudah masuk karena iman, kita tidak perlu berdebat lagi. Karena saya tanya, tahu dari mana Abang kalau dia bersalah itu? Saya tanya Abang. Bang, yang sebenarnya apakah pantas berhubungan badan antara ayah kandung dengan anak kandung? Pantas tidak? Oke, kalau menurut Abang pantas atau tidak? Tidak. Tidak. Apa dasarnya? Dasarnya karena ayah kandung, ya, ayah kandung itu bukan tempat, bukan muhrim daripada anak kandung. Oke, apa dasarnya Abang membilang ayah kandung itu tidak boleh berzina sama muhrimnya? Apa dasarnya? Saya tanya. Kamu mau nggak bersetubuh dengan anak kandung kamu? Enggak. Iya, berdasarkan apa Abang ngomong gitu? Itu maksud saya. Dalilnya apa? Nah, gitu sekarang secara sekarang secara logika saya tanya balik kamu apa dasarnya Abang? Itu. Iya, Bang. Gitu loh. Bang, dasarnya saya tanya balik. Dasarnya saya tanya balik. Kamu mau nggak? Atau Abang kabur? Biar nggak. Sebentar dulu, nggak ada orang kabur. Sebentar, saya potong dulu. Maaf. Ini masalah ini saya yang sebentar dulu. Masalah ini saya bukan kabur. Saya bukan kabur. Makanya saya katakan sekarang seandainya kalau kamu mempertanyakan dulu, Bang. Abang jangan kabur. Kalau saya Abang kabur, Bang. Itu. Stop dulu. Dari mana orang ngikut akalnya Abang? Aku ngikut logika. Orang dari tadi kok duduk di sini. Stop dulu. Sekarang begini. Enggak, tunggu dulu. Iya, tunggu dulu. Sama dengan sekarang di Indonesia. Kalau salah itu berdasarkan apa? Hukum. Ya, tunggu dulu. Siapa? Aparat atau hakim? Ya udah tanya hakimnya gitu loh. Kan jelas. Nah, tunggu dulu. Siap. Saya tanya kepada orang-orang di sini, saya kaburnya dari mana? Saya tanya kepada orang-orang di sini. Saya kaburnya di mana coba? Ayo. Saya tanya balik bisa nggak, Bang? Kita ulangi lagi. Nah, sebentar, saya mau tanya orang-orang di sini, saya kaburnya di mana dulu? Di sini tidak. Silakan jawab, saya kaburnya di mana? Di sini tidak ada yang kabur. Masih semua ada di sini kok. Abang itu bukannya kabur, sebenarnya yang permasalahan itu antara saya dengan Bapak yang tadi itu, yang berbicara tentang masalah akal. Kok lari ke Bang Heri?
Masalah Saya gini, yang Bang harus Dewa. dituju ke saya, bukannya ke Bang Heri. Masalah gini, Bang Dewa. Oke, Ini baik. dulu, sabar. Jangan Baik. ini harus tahu tujuan dulu ke siapa Anda harus ngomong ke Bang situ. Andi. Baik, Saya saya nggak pernah ambil lah. alih dulu supaya tidak terjadi debat Ayo, Bang Dewa. kusir. Tadi kan Bang Heri yang jelasin gitu loh. Jadi Bang. begini saja. Saya belum jelasin. Lu ngapain ke Siap, gua? siap. Gua dari Siap. tadi diem. Gua dari tadi diem. Oh, suaranya sama? Mana sih lu? Salah, Bang. Saya namanya Budi, Bang. Oh, Bang Budi. Abang biar tahu. Sama Iya. ini suaranya sama ya? Budi dan Iya, Heri, Bang. Budi dan Heri. Jadi, Bang, sorry, Bang. Sorry. oke, kita simpulkan Siap, siap. saja bahwa yang namanya inset itu berhubungan ayah dengan ibu kandung itu pasti melanggar moral. Pasti itu Sebentar, Bang. tidak Sebentar, Bang. berperi kemanusiaan. Sebentar, Bang. Itu Sebentar, satu. Kedua, Tanya bisa nggak, Bang? kalau ditarik dengan keadaan sekarang itu pasti kena pidana perlindungan anak. Itu pasti itu. Kalau di zaman dulu belum ada undang-undang kayak begitu, itu berlaku hukum moral. Artinya ayah ini, anak ini tidak bermoral. Makanya tadi kan umat Kristen udah mengakui bahwa ini bukan firman Tuhan, hanya sebagai cerita. Walau alam ini cerita benar apa enggak, karena kita tidak bisa memvalidasi siapa penulis itu. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini bertemu dengan penulis itu, dan tidak bisa kita wawancara Yang gitu nulis loh. Musa tuh, Bang. Musa, Bang. Jelas ya, jadi ini udah selesai. Kasihan kalau Kristen ini didesak terus. Kenapa? Karena hanya jawabannya ya bukan firman Tuhan, mau apa? Ya cerita-cerita aja yang ada di situ gitu loh. Tapi Bang, kami Muslim percaya bahwa kalau seorang nabi, ya pilihan Allah yang diturunkan ke muka bumi sebagai khalifah, sebagai penyejuk, membawa kebenaran untuk umatnya, nggak mungkin melakukan perbuatan yang seperti itu. Nah, mari kita berpikir. Ternyata kalau dianalisa semakin mendalam, bukan nabinya yang salah, bukan anaknya yang salah, bukan adiknya yang salah, tapi penulisnya ini harus dicari. Saya beri, makanya untuk itu malam ini saya tugaskan ke Saudara Dewa dan Saudara Heri, tolong cari penulis ini, hadapkan kemari, kita tanya anu loh. Jelas? Dasar. Bang, aku tambahin dikit bisa nggak? Aku tambahin dikit bisa nggak? Ada karung nggak? Karung. Karung apa tuh? Ini Bang Rahmana nih pasti nih. Aku tambahin dikit bisa nggak, Bang? Kalau nggak ada ya saya pamit dulu. Saya cari dulu. Dasar. Bukan naruh rambutan. Aku tambahin dikit bisa nggak, Bang? Ya, Bagaimana silakan. Saudara Dewa, Begini, apakah Bang, ya. menerima surat perintah ini apa gimana? Nah, gimana Bang Dewa? Tak ngomong dikit saya. Iso nggak? Iso Baik, nggak? baik. Insya Allah nanti Dewa besok sewa anjing pelacak buat mencari orang. Ya. Makanya di dalam punya ajaran anjing, Bang. agama Islam, di dalam ajaran agama Islam, semua nabi itu mulia, semua nabi itu maksum. Bahkan kalau misalkan sampai nabi melakukan hal seperti itu, Tuhannya koplak gitu. Kenapa tidak bisa menjawab anaknya? Kenapa tidak bisa menjawab menjaga nabinya gitu kan? Nabi Muhammad pada masa kecil belum diangkat jadi nabi. Ketika Nabi Muhammad bermain mau apa namanya? Mau melihat yang namanya orang-orang jahiliyah menyembah, Nabi Muhammad itu selalu dapat teguran secara tidak langsung. Entah itu kakinya terkilir sampai tidak jadi. Jadi yang namanya semua nabi itu maksum, dijaga sama Allah. Bahkan ketika melakukan kesalahan, Allah langsung yang menegur. Ditegur langsung sama Allah. Dalilnya ada apa? Ternyata Dewa, Hadis. Hadis siapa, Pak? sebentar Bang, Hadis ada. sebentar. Ternyata hadis mana, Pak? Mahadewa 2 minggu nggak ada di Zoom, ternyata pergi pesantren, pulang-pulang udah pinter dia nih. Ngopi dulu. Bang Dewa ngopi-ngopi dulu. Ya. Kalau gitu gantian saya lah yang tanya. Oke. Apa yang Bapak mau tanyakan, Pak? Silakan, Pak. Oke, tadi sudah membahas tentang Alkitab kan. Sekarang juga membahas tentang gantian lah. Coba Bukhari 3020. Dibaca aja, Pak. Screen. Tidak bisa saya baca karena jadi sini tidak bisa screen dari saya. Sama Altari QS 86 5-7. Nah, ini saya bacakan ya. Boleh? Baca aja, Pak. Ini masih berkaitan dengan matahari lah. Yang tadi
Ini perlu penjelasan. Iya. Nanti ada dua nih. Matahari bukannya udah bangkrut itu. Ya, saya bacakan ya. Oke, santai aja, enggak usah rame. Telah bercerita kepada kami Abu Al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syuaib dari As-Zuhri berkata. Tunggu. Ini Bukhari Abu Yaman ke Zuhri, nyambung sanadnya kemana? Tunggu, ini kan baru saya bacakan, belum sampai. Enggak, dari awal sanad saya sudah ketahuan Abu Yaman ke Bukhari ke Kuano ini gimana ceritanya, Pak? Nah, makanya saya baca ulang ya. Saya hadis salah harus baca jelas. Iya, makanya saya hadis bacakan. harus jelas sanadnya. Oke, saya bacakan ya. Bener. Telah bercerita, hati-hati dengar banget. dulu. Saya biar enggak salah. Telah itu. bercerita. Cuman sayangnya Bapak telah ini nggak bisa screen bercerita sih. kepada kami Abu Al-Yaman, tutup kurung, telah mengabarkan kepada kami Syuaib. Nah, ini. Loh, ini kan ini itu siapa? Nggak tahu. Ditanya Jatuhnya daripada Abu Al-Yaman ke Syuaib ini jatuhnya ini Syuaib ini sanadnya kemana? Ini hadis Bukhari. Makanya saya katakan diskrenkan di Google itu banyak hadis-hadis palsu. Betul, gitu loh Pak. Karena saya gini, kalau Pak. bahas hadis tidak berani, saya bahas hadis tidak berani hanya berdasarkan daripada Google, karena di Google itu banyak sekali hadis-hadis palsu. Oke, sekarang lanjut. Sekarang Bapak yang baca, saya yang mendengar. Enggak, Bapak saya screen aja, Pak. Bapak begini aja. Screen saja, makanya saya screen saya. Bapak saya ngambil lagi tidak buka buku. Saya tidak lagi sumbernya Bapak. buka kitab hadis, makanya saya tidak bisa baca. Saya juga bukan penghafid hadis, bukan penghafal hadis. Tapi saya hafal Pak Prabu. sanad Bukhari, saya ngerti. Pak Prabu, Bapak sebentar. Pak Prabu, Bapak ngambil hadis ini di mana, Pak? Sumber yang Bapak ngambil di mana, Pak? Ngambilnya Bapak dari mana asalnya? Ini dari Google juga. Oh, Google. Ya silakan apa, Pak? Google mana, Pak? Yang mana, Pak? Saya no Google-nya? komen kalau bahas hadis dari Google saya no komen. Iya. Bang, coba Al-Tarik, Bang. Al-Tarik. QS 86 ayat 5 sampai Sebentar, 7. Pak. Ini QS lagi satu-satu, Pak. Ini dulu jelasin hadis ini dulu, Pak. Sabar, Pak. Saya seneng, Ustaz, saya seneng apa? Jadi umat Kristen sekarang udah buka-buka Al-Quran, jadi mulai dia ada gairah untuk baca. Cuman sayangnya terjemahan saja. Alangkah baiknya, Pak, kalau original teksnya juga Bapak bisa baca gitu. Altari dulu, Bang. Altari, Bang, menarik tuh. Ya sudah, Masalah sudah air mani. dulu lah. Masalah air mani. Diskrenkan Pakai HP bisa, pakai HP nih. QS 86 ayat 5 sampai 7. Al-Tarik tuh. Al-Quran surat, bukan QS, Pak. Al-Quran surat. Oh, surat. Sorry, Bang. Sorry, Bang. Enggak apa-apa. Surat. Ya, Ganjil amat kedengaran Pak QS. 86 ayat 5 sampai 7. Mengenai air mani tuh, air mani. Yuk, diskrenkan. Bang Dewa suka nih mengenai air mani nih. Dia pakarnya nih. Tahu aku nih. Ada screenkan. Admin siapa yang bisa saya screen nih? Itu dibilang ini, Bang, kurang lebih begini, air mani berasal dari apa? Tulang tulang sulbi. sulbi. Tulang sulbi dan air mani dari tulang dada wanita gitu ya, kira-kira ya. Menut fatin izatum nawana alaihi nasatal Itu ukhra. bisa diterangin nggak, Bang? Terus Bapak mau nanya apa, Pak? Itu sudah pernah dibahas sama Ustadz Tahta sama Ustadz Jul kemarin. Enggak, Itu Pak. Udah 16 kali sebenarnya ini. Bapak mau nanya apa, Pak? Itu panjang penjelasannya, Air mani panjang. itu kenapa bisa dari tulang gitu loh maksudnya? Iya. Panjang penjelasannya itu. Tulang dari dada tuh. Kalau Bang Dewa pasti tahu tuh. Bukan dada, bukan apa. Makanya saya katakan alangkah eloknya kalau kita mau membahas satu ayat, kita tampilkan ayatnya. Tampilkan saja ayatnya, diskrenkan saja. Jadi kita lihat nanti tafsirnya seperti apa. Al-Quran kan ada tafsirnya. Bentar, aku cari di Google ya, Bang, biar ku share screen ya. Sebentar. Kalau Al-Quran nggak bakalan berubah kalau di Google. Sebentar. Nanti tak share screen, Bang, sebentar. Silakan, Pak. Waktu kurang lebih 10 menit ke depan ya.
Di situ pukul berapa Bang Handi? Mana kameranya? Oh itu kamera di atas tuh. Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak bisa kamera, nggak bisa kebuka. Udah punya orang nanti rusak lagi. Nggak connect kameranya. Ada websitenya untuk Al-Quran nggak ya Bang? Apa www apa ya? Linknya ya? Di Google ini pula agak susah. Kalau Bapak mau cari itu www.antioquia.com. Sebentar ya. www antioquia.com. Disitulah pertama kali murid-murid dipanggil Kristus. Ya itu Jogja maksudnya. YOG. Iya. Itu dikibuli itu. Dasar. Benar apa nih? Coba cari aja di Quran online, ada kok Quran online. Quran online. Quran Kemenak aja. Quran Kemenak. Ayat berapa Pak? Ayat berapa? 86 ayat 5 sampai 7. 86. Surah 86 ayat 5. Ayat berapa? Ya khruju min baini sulbi wat taraib itu. 5 sampai 7, 5 sampai 7. Ya udah nggak bisa tampilkan itu. Pak Budi jelaskan aja Pak Budi, singkat Pak. Ya intinya gini, yang masalah tadi masalah tulang sulbi itu, sekarang saya mau ngejelaskan sebenarnya sperma mana ini min nutfatin iza tumna, bukan ini. Sebentar. Nakhruju min baini sulbi wat taraib. Nakhruju min baini sulbi wat taraib. Jadi di situ tolong dibaca ya. Ini bukan keluar dari tulang sulbi loh, baca baik-baik. Yang keluar dari antara, Pak, antara. Ada antaranya ya. Iya Pak, bukan tulang sulbi yang keluar Pak, yang bukan sumpahnya ada tulang sulbi, antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan, antara Sulbi Pak. itu apa ya Bang? Sulbi itu artinya apa? Paha, selangkangan. Paha. Bahasa kita tuh, makanya bahasa Arab itu halus Pak. Sulbi, tulang sulbi itu paha kita Pak. Coba ayat atasnya Bang, sorry. Atasnya 6. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yang 6-nya coba Bang. Ke atas. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang paha laki-laki, tulang antara paha laki-laki dan tulang dada perempuan. Perempuan. Nah, itu maksudnya apa? Gimana kok ada Tulang dada perempuan itu gimana maksudnya? Oke. Sekarang gini Pak, ada gak seorang perempuan kalau lagi menyusui itu bisa menghasilkan namanya sel telur? Enggak. Nggak mungkin. Itu logika. Ya. Nah, jadi pada saat wanita itu nggak mengeluarkan air susu, sel telur itu akan matang sebelum terjadi menstruasi. Namanya itu. Nah, dibuahi dengan terjadinya sperma masuk ke dalamnya, terjadi zigot. Zigot itu terjadi, sperma itu hasil dari tulang sulbi ini antara paha kita yang diproduksi sama testis. Terus larinya ke tulang dada itu perempuan itu dari mana Bang? Iya tadi sudah. Tadi kan udah saya bilang Bang, kalau perempuan yang hamil pasti tulang dadanya itu istilahnya mamai ya, bahasa kedokteran mamai. Ya, susu. Oke. Susu ya. Itu akan membengkak dan dia akan memberikan nutrisi kepada janinnya itu. Jawabannya tidak nyambung Pak. Ya, nggak nyambung ya. Iya, nggak gini. Kira-kira kasih gambaran yang sama Bapak tuh kerannya asalnya dari mana airnya Pak? Begini aja, kalau nggak nyambung silakan Bapak sambung, mau nggak Pak? Saya masih belum ke gambar nih Bang, maksudnya. Sorry. Ya begitu dong, jangan bilang nggak nyambung. Artinya Bapak kalau bilang nggak nyambung, artinya Bapak bisa nyambung. Gitu. Oh iya, saya sila jelasin ya. Ya, khuliqum mimma indafiq. Khuliqum diciptakan dari ma'in air, dafik. Dafik itu artinya yang dipancarkan. Ya tahu ya Pak. Jadi kita bicara masalah ini tuh bukan asal kita terjemahan, kita berpatokan dengan ayat yang ada di atas. Yakhruju min bainis sulbi, yang dikeluarkan dari air itu air apa maksudnya Bang? Air sperma lah. Kalau bahasa joroknya kita ini kan bahasa Tuhan.
Masa oli mani bekas? gitu ya? Enggak mungkin etika oli. bahasa, Bapak, etika Bapak. bahasa aja ini Masa oli jelas bekas? ini jauh dari bahasa kita. Oke. Min baini sulbi wa taraib. Masallahu akbar. Bahasanya halus bener. Dikeluarkan air itu dari antara kedua tulang sulbi manusia untuk sperma. Sedangkan perempuan dari mana? Kan yang Bapak tanya itu kan? Iya. Kenapa bisa jadi dari tulang dada, embrio ininya, sel telurnya, ovumnya? Nah, itu dia. Itu yang saya bilang tadi sama Bapak. Kalau seandainya wanita yang nggak mengeluarkan air susu, terus dia lagi menyusui, kita tiduri dia, mungkin nggak hamil? Enggak. Enggak, Pak. Karena tulang susunya itu sedang memproduksi untuk nutrisi. Jadi sel telur yang ada di perut rahimnya itu nggak akan terproduksi. Jadi salah satu dari tulang dadanya itu juga mempengaruhi terjadinya sigot untuk menciptakan namanya sel telur yang ada di rahim perempuan. Iya, terus ketemunya di mana Bang kalau begitu? Kan ya, produksinya di rahim tuh, yang sel telurnya. Terus gimana Bapak dari tulang dada itu gimana Bang? Loh, tulang dada jangan dipikir mamanya Pak ya. Iya, jangan dipikir paham, mamai. Tulang dada itu sumsum. Bisa ngeluarin sel telur dari situ? Yo, iya dong. Masa? Loh, produksinya Pak. Ya, memproduksi. Loh, kenapa Pak emangnya? Sel telur loh. Emang Sel telur? Dari tulang dada. Loh, sekarang saya mau nanya, untuk masalah sperma aja dari mana Pak? Testis. Testis. Iya, Testis produksinya. Iya. Sekarang saya mau nanya sama Bapak. Untuk darah putih itu adanya di mana Pak? Darah putih? Iya. Seluruh tubuh? Darah putih itu yang paling besar itu tulang punggung belakang sama dada, Pak. Sekarang balik ke sel telur, Bang. Balik ke sel telur. Nah, itulah makanya sel telur itu diproduksinya itu dari itu, Pak. Dari mana? Coba Bapak baca di pelajaran SMA tentang terjadi sigot sel telur itu terjadinya itu akibat apa? Coba buka, Bang. Dari mana sel telurnya? Saya juga SMA nggak apa-apa. Saya juga sekolah SMA aja nggak lulus kok, Bang. Siap kalau itu Bang. Oke, Nah, Bang. ya kan? Oke, Bang. Oke, siap. Enggak, masalahnya bukan itu, bukan masalah SMA-nya ini, secara logiknya. Ini pembicaraan. Enggak logis itu Bang masalahnya. Makanya saya bilang masih kabur. Sorry. Nyambung jawabannya Pak. Masih nyun sewu ya, masih Karena kabur. ini bahas laki-laki loh. Saya gitu loh. Berikan penjelasan dikit ya Pak. Sorry, Setiap sebelumnya manusia ya, Bang. memiliki tulang sulbi. Al-Quran dan hadis juga mengungkap mengenai tulang sulbi. Dijelaskan bahwa manusia mati seluruh bagian dari tubuhnya akan hancur kecuali satu organ tubuh yang tidak akan hancur, yaitu tulang sulbi. Tulang ini Sama gigi Bang, jangan salah Bang. Gigi Bang. Sebentar Pak, saya bacakan apa itu tulang sulbi. Ya boleh Bang. Tulang ini diciptakan agar kelak dibangkitkan kembali. Enggak. Kalau tulang sulbi tadi udah jelas dari Bang. Udah tuh. Terus yang apa tulang sekarang dada Pak? Itu aja. Yang tulang Apa? dadanya. Apa? Kenapa bisa sel telur? Sel telur dari mana asalnya? Tadi Abang kan tulang dada perempuan nih. Kalau dari laki-laki saya udah jelas. Kita harus buka dari Pak testis, itu. ya. Kita harus Gitu. buka ilmu kedokteran dulu ya Pak ya, sebentar. Boleh, ya, nggak Pak. apa-apa. Buka aja Bang. Aku pengen tahu. Baik. Aku pengen belajar juga dari Abang nih. Nggak apa-apa. Coba. Kenapa Pak? Saya pengen belajar dari Abang juga nih masalah ilmu kedokteran, nggak apa-apa. Coba tunjukin deh. Sel telur itu bisa dihasilin dari tulang dada perempuan. Saya pengen tahu. Apa maksudnya? Apa sih Pak? Apa pertanyaannya? Gede Pengetahuan dikit Bapak suaranya, dari Pak. mana sih sel telur itu Pak? Jadi maksudnya ini gini Bang, Ustadz. Tulang dada ini yang membuat manusia ini menjadi terjadi sigot di rahim perempuan. Otomatis kan ini yang disebutin waktu bagi masa SMA, sel telur ini kan terjadinya itu karena pengaruh dari protein yang ada di antara tulang-tulang itu. Tulang dada itu yang menunjukkan kalau seandainya perempuan itu nggak akan pernah memproduksi sel telur lagi kalau seandainya sedang menyusui. Bener gak Bang? Kalau perempuan lagi menyusui, dia nggak akan bisa menghasilkan sel telur. Dan dia nggak sulit untuk hamil. Kalau dia menyusui. Nah, itu hubungannya apa? Kok bisa ada tulang itu? Tulang dada itu bisa menghasilkan sel telur. Betul Bang, itu pertanyaannya Bang. Begitu kan? Iya betul Bang. Cara logika lagi yang saya tanya sama Abang tadi.
Perempuan lagi netek aja itu nggak bisa menghasilkan anak selama dia menetekkan kontinu ya. Sedangkan itu sperma itu adanya di rahim, yang ditetek itu di dada. Kenapa kok nggak bisa menjadikan anak? Oke, udah terlalu jauh. Giliran kami lagi yang bertanya ke Bapak begitu. Betul. Bisakah Bapak menjelaskan kepada kami bagaimana proses terjadinya kehamilan atau terbentuknya janin dalam bayi menurut Bible, Pak? Silakan Pak. Katanya tadi udah ini ya Bang, masih kabur ya, itu dulu ya. Bukannya kabur Pak, itu sebenarnya Bapak tuh lihat tanya langsung ke bagian ginekolog Pak. Ya udah, nggak apa-apa. Anggap saja kabur lah, nggak apa-apa. Sekarang pertanyaan yang sama, silakan terangkan kami sesuai dengan Bible proses terjadinya mulai perempuan berhubungan dengan laki-laki, hamil, terbentuk janin, kemudian melahirkan, Pak. Coba terangkan sesuai Bible Anda, monggo. Saya nggak bisa terangin Bang, yang lain coba. Oke, kawan-kawan saya pamit dulu karena di sini sudah jauh malam sekali, sudah di sini Kalimantan Timur sudah pukul 2:16, saya pamit istirahat dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung hati, bukan niat saya untuk menyinggung perasaan kawan-kawan semua. Saya ucapkan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali ke topik pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama Pak, jelaskan juga sesuai Bible Anda bagaimana proses terjadinya kehamilan perempuan sampai melahirkan, Pak. Silakan Pak. Kalau di Bible itu saya kira tidak sampai belum pernah sampai membaca ke sana saya. Tapi saya kira tidak ada itu. Tidak ada ya Pak di Bible ya. Ada, tapi belum tahu ya kalau saya belum baca ya. Nggak ada Pak. Karena Yesus memang Yesus Pak hidup itu cuma 3,5 tahun ngajar. Masih banyak sebenarnya yang mau disampaikan pada hari itu, karena kaumnya nggak sanggup menanggungnya, maka dia izin pergi, maka akan datang seorang penolong yang lainnya, itu Roh Kebenaran. Begitu, Pak. Salah itu Bapak. Jadi untuk itu, sebentar Pak, untuk itu memang dalam Bible nggak bisa dijadikan patokan sains, nggak ada. Hanya ada Bible satu menerangkan manusia. Sebentar Pak, manusia diciptakan sesuai dengan gambar. Itu aja dalam Bible Pak, proses terjadinya manusia. Itu aja, yang lain nggak ada Pak. Dari Wahyu sampai Kejadian nggak ada. Dili Pak. Hebat kan Al-Quran? Oke, gantian sekarang saya tanya kalau gitu. Saya screen ya. Enggak, Bapak jawab dulu apa maksud itu? Ya, manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah, gambar Bapak. Gimana Pak itu Pak? Ya, manusia memang diciptakan secitra dengan Allah, itu menurut Bible. Oh, jadi Allah itu seperti itu, tidak hanya zat itu seperti apa, bentuknya seperti apa, tidak ada begitu. Jadi memang dikatakan memang kita itu manusia itu secitra dengan Allah. Jadi menurut Bapak, ya Allah Bapak yang di surga itu sama dengan gambarnya manusia di muka bumi gitu. Kalau menurut firman-Nya begitu. Begitu. Jadi Tuhan Anda di surga itu punya jenggot, punya kumis, punya rambut gondrong begitu. Yesus itu kan Tuhan Bang. Enggak, saya tanya Bapak, saya nggak nanya Yesus. Sesuai ayat ini, sebentar Pak. Sekarang begini. Sebentar Pak, sabar Pak. Bapak punya anak. Sebentar Pak, jangan contoh ke saya bukan Tuhan. Manusia. Itu. Tuhan Bapak itu, sebentar Pak, Tuhan Bapak itu menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Artinya Tuhan itu sama gambar dengan manusia. Pertanyaannya adalah Tuhan Bapak itu punya rambut gondrong, punya kumis, begitu? Yesus. Gimana Pak? Itu jawabannya. Yesus Bang. Yesus itulah. Oke. Jadi sekarang Yesus di surga itu masih punya rambut gondrong itu Pak? Iya. Itu urusan dia lah. Yesus. Tanya ke dia lah Bang. Ya, tanya dia lah. Kalau jadi, udah sampai surga Tuhan tahu. Jadi jenis kelamin Tuhan Anda laki-laki begitu? Faktanya begitu. Faktanya. Apa jenis laki-laki Yesus menurut Abang? Jadi Tuhan Anda ganteng gitu ya Pak ya kan? Tapi kenapa sampai kalau di Cina itu agak matanya sipit,
Kalau di Eropa agak kebule-bulean. Oh, nggak ngerti kalau itu bang. Terus kemudian kalau abang tahu Yesus di itu jenis kelaminnya apa? di Afrika itu kok agak kehitaman. Kenapa itu Pak? Berbeda-beda. Itu kan menggambarkan sesuai dengan imajinasinya. Kalau mencari pertanyaan itu jangan yang mengada-ada dong. Lo kok mengada-ngada Pak? Apa saya screen Pak? Sekarang gantian saya yang bertanya. Apa sebentar dulu Pak? Apa saya screen Pak? Jenis-jenis gambar Tuhan Anda yang bermacam-macam itu? Oh, jangan, nggak usah, nggak perlu bang, nggak perlu. Nggak perlu ya Pak? Nggak perlu bang, nggak perlu, nggak Baik. perlu. Apa esensinya dari situ? Nah itulah resikonya. Kenapa kalau Anda memakai ayat ini Tuhan diserupakan dengan makhluknya? Ini kejadiannya Iya, Yesus Pak. bang, Yesus. Ini sangat kejadian Udah ini kalau dijawab, gini. udah dijawab, Yesus bang. Artinya Bunda Maria melahirkan Yesus gitu Pak? Tidak, Yesus bang. Artinya Iya, benar. Bunda Maria Oleh melahirkan Roh Kudus. Tuhan gitu? Benar, Roh Allah, iya benar. Bunda Maria Bisa baca melahirkan. ini ya. Iya, Roh Artinya Bunda Maria melahirkan Tuhan begitu? Iya, itu faktanya secara kemanusiaan. Loh, Sudah jelas. yang dilahirkan manusia apa Tuhan? Iya, Yesus itu Allah yang menjadi manusia bang. Sebentar Bang. Firman yang menjadi manusia itu bang. Bang, dengerin dulu. Itu Lukas, menurut kami. dengerin dulu Menurut Bang. abang nggak apa-apa gitu loh. Clear. Lukas 2 ayat 11 Pak. Dengerin Ya, baik-baik. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Ya. Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Artinya Bunda Maria melahirkan Tuhan Pak. Iya betul. Betul. Memang itu. Betul. Artinya Tuhan juga yang mati 3 hari 3 malam dikubur Pak. Iya betul. Secara kemanusiaannya, kedagingannya. Lo kok Mati manusia dia. lagi sih? Loh, abang gini bang. Makanya aku tanya abang ya. Aku tanya abang. Abang itu ya materialnya apa aja? Aku Saya tanya. bukan Tuhan. Enggak. Abang secara manusia. Abang secara Saya manusia. nggak ngomongin Materialnya apa? manusia Bapak. Kita omongin Bentar dulu, biar Tuhan. nyambung dong bang. Abang itu sebagai Saya manusia, bukan materinya manusia apa saja? Saya tanya. Bapak. Jangan Anda fisik, turunkan tahta ada Tuhan jasmani, Anda ada roh abang analogikan kan? dengan manusia, nggak imbang. Ada jasmani, ada fisik abang, ada roh kan bang? Sekarang Benar nggak? saya mundur ke belakang. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Iya, juru Daud. selamat Yesus bang. Artinya Ini Allah. Bunda Maria melahirkan Tuhan apa melahirkan manusia? Iya betul. Iya. Melahirkan Dari sisi Tuhan. kemanusiaan ya benar. Bunda Maria Itu. melahirkan apa? Loh, kok melahirkan apa? Juru selamat. Bunda Maria melahirkan apa? Tuhan atau manusia? Bang, begini makanya aku bilang sama abang. Saya bacakan lagi ayatnya. Bacakan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaannya, Bunda Maria melahirkan apa? A. Manusia, B. Tuhan. Enggak, aku nggak mau ada multiple choice begitu. Yesus Kristus sudah, itu selesai juru selamat. Itu ada kata Tuhan, Pak. Itu ada kata Iya, Tuhan. Tuhan itu Yesus, Bang. Makanya abang harus imani dulu. Abang Lo harus kok terima imani dulu. dulu? Gelasnya abang harus kosongin dulu, Kok Bang. imani Begitu. dulu? Begini, Bang. Begini dulu. Begini. Iya, Abang kan bahas Alkitab nih. Sebentar. Sebentar, abang kan bahas Alkitab nih. Bentar enggak? Artinya, Boleh nanya nggak? Sebentar, Bang. artinya gelasnya abang kosongin dulu dong. Coba gitu loh. Biar kita mewakili sama-sama. yang mewakili Kristen Itu dari maksudnya. mewakili Islam, saya ingin tahu Nah, silakan. cara Yesus menyelamatkan itu seperti Yang lain apa? diam dulu, silakan Pak Juma. Yang Kristen coba saya tanya, cara Yesus menyelamatkan manusia itu seperti apa? Sudah jelas. Menurut Yesus. Silakan. Udah jelas itu, Bang. Itu melalui mati di kayu salib. Habis Kata itu dia bangkit, siapa? Bang. Kata siapa? Itu yang kami imani. Nggak, saya tanya kok. mengenai tentang Yesus. Ada ayatnya tuh, Bang. Nubuatan juga ada. Apa menurut Yesus tentang keselamatan itu seperti apa menurut Yesus? Bukan menurut Kristen. Coba. Ya, keselamatan dunia Hidup akhirat, kekal, Bang. Hidup kekal. Iya, untuk memperoleh hidup kekal itu menurut Yesus Yesus dibaptis. Iya. Itu. Abang tahu arti baptis nggak? Bentar dulu, saya iklan dulu bentar. Ikuan Pila yang ada di Aku udah live jelasin, chat. Bang. Itu. Ikuan saya Pila. ingin tahu dari kalian, teman-teman Kristen, Iya, boleh, Bang. bagaimana cara Yesus itu menyelamatkan gitu loh maksud saya. Kan tadi udah dibilang, Bang. Dengan cara apa? Mati dan kebangkitannya, Bang. Itu yang kami imani. Ya, kalau menurut Kristen, kalau menurut Yesus kayak mana? Ya itu yang ada di ayat Alkitab, Bang. Gitu loh. Keselamatan itu melalui kematiannya dia dan kebangkitan. Itu Kata jelas. siapa? Ini ada kitab kok. Oh, Kan dia sudah kata- menggenapi, Bang. Itu loh. Kata kitab, bukan kata Yesus ya. Iya sama lah, Bang. Kan dari Kok Yesus sama? semua itu, Bang. Siapa bilang?
Itu firman Allah. Maksudnya? Firman Allah lah yang ada di Alkitab itu. Kata siapa firman Allah yang ada dalam Ya Alkitab? sudah, kalau Bapak tidak percaya tidak perlu Iya, nggak apa-apa, diperpanjang. terserah Abang lah. Sudah. Itu aja. Itu aja, namanya Bang. pertanyaan yang mengada-ada. Sekarang Tentu jawab. Anda semua yang Sekarang jawab mengada-ngada pertanyaan saya ini. mengatakan bahwa kitab coba Anda nih. adalah firman Allah. Anda yang mengada-ngada. Ya enggak lah. Makanya gini, Bang. Sorry, Bang. Kalau Abang mau tanya Alkitab, sorry ya, Bang ya. Kalau Abang mau tanya Alkitab, artinya gelasnya Abang kosongin dulu dong, gitu loh. Maksudnya? Begini, susah, Bang. Abang punya gelas nih. Abang punya Saya screen gelas keluar nih, aja isi- nih. Gini, Terus? Abang punya gelas nih, isi Coca-Cola nih. Saya punya terus? gelas, isi air putih nih. Ya, kalau Abang masih ada Coca-Colanya, Abang campur ke air putih, nggak akan nyambung, seperti Bang. itu. Gitu loh. Sederhana Karena- aja kok, sebentar, sederhana. karena pemikiran Sederhana. Abang masih ada. Yang menjadi Abang juru tinggalin selamat dulu sebenarnya dong, gitu itu loh. Itu aja yang udah. menjadi juru selamat sebenarnya di dalam iman Kristen itu Yesus atau Alkitab? Ya menurut Abang siapa? Itu dulu. Terserah. Nah, katanya Yesus. Iya, udah Abang jawab kan. Nah, udah kalau gitu mana ucapan Yesus yang mengatakan tentang cara dia menyelamatkan manusia? Kan saya udah jawab tadi, Bang. Yang Anda jawab itu Itu tentang yang apa? kami yakini, Bang. Itu yang kami imani. Iya, itu keyakinan Ah. kalian. Ya Itu udah, saya- kan Abang nanya saya nih. Udah saya jawab dong. Abang Ya, kok tapi maksa? kan saya tanyanya tentang Menurut Abang Yesus. siapa? Masa Itu kalian nggak dulu. tahu? Nggak apa-apa, saya ngikut. Menurut Atau Abang siapa? jangan-jangan kalian nggak tahu Oh, ajaran enggak. Yesus? Tahu kita, Bang. Makanya aku bilang. Nah, kalau tahu coba utarakan. Loh, enggak Bagaimana dong. cara Yesus menyelamatkan manusia? Abang seolah-olah Apa udah yang tahu Yesus jawabannya masalahnya. Makanya menurut Abang siapa? Masalah gelas Abang belum kosong nih. Gitu. Masih ada Coca-Colanya. Gitu loh. Hai. Abang harus kosongin dulu Coca-Colanya baru masuk ke Artinya saya. Gitu artinya loh. saya harus Gitu. artinya saya harus Kristen dulu gitu ya? Enggak, saya nggak bilang begitu, Bang. Abang kosongin Terus apa dulu. maksudnya? Abang Maksudnya ngosongin dulu apa? nih. Ya, Maksudnya kosongin. Maksudnya Anda ingin saya tidak gunakan akal gitu ya? Ya iya dong. Maksudnya Ya, gila gitu ya. akal, ya. Sebentar dulu dong. Ya begitu dong. Anda mau saya juga dasar Saya imani permisi aja dulu gitu? ya, sudah tidak mutu nih. Iya, dia nggak butuh nih Pak, bener. Oh jelas nggak mutu karena Anda Ya, itu iyalah. mengajarkan sesuatu ajaran yang bukan ajaran Yesus. Bukan, Padahal Abang sebenarnya begini. sederhana sekali loh. Begini Bang, Abang. Kalau ditanya gelasnya Abang, konsep sebentar. keselamatan menurut Yesus itu apa? Ya Sebentar. utarakan aja Sebentar. ajaran Yesus yang merupakan ucapan Yesus. Ngapain berbelit-belit kalian? Sebentar, Ayo. aku tanya sama Abang nih. Abang punya gelas. Isinya enggak, penuh. enggak. Saya Sebentar, enggak isinya pakai- penuh Coca-Cola. Saya nggak mau pakai masuk analogi nih. itu. Saya Saya mau masuk. tanya Nggak ajaran akan bisa Yesus. tumpah terus airnya Bukan, Bang. Gitu bukan, loh. Itu bukan, kira-kira kalau Abang Salah, paham. salah. Gitu. Enggak, Biar salah. jelas gitu loh. Saya mintanya air, Anda ingin tumpahkan ke saya itu tuak. Itu nggak nyambung. Loh, enggak lah. Tua tahu nggak artinya apa? Jangan Abang Saya, semangat juga. saya minta air. Saya minta air ke Anda mau siram saya pakai bensin itu nggak Ya nyambung. enggak, Anda masalahnya nggak Coca-Cola kena. Abang masih ada gitu. Aku kasih air, tumpah semua itu masalahnya. Abang analoginya- kosongin dulu dong Coca-Colanya. Itu yang benar. Berarti Anda gitu tidak loh. ngerti pertanyaan saya. Abang juga Pertanyaan nggak saya paham. sederhana. Abang juga nggak paham. Kita udah Objek jelasin. yang saya tanyakan itu kan Yesus, bukan gereja, bukan mimbar gereja, bukan ajaran kita udah kalian. Saya tanya jelasin. ajaran Yesus. Kita udah Sama jelasin. seperti ketika Anda katakan kepada saya, coba Zulkifli 15 terangkan menurut Muhammad keselamatan itu seperti apa? Ya saya terangin menurut Iya, seperti Muhammad. apa coba? Abang terangin coba. Seperti apa? Terangin. Jelas. Iya, terangin. Terangin dong. Apa? Keselamatan menurut Rasulullah Muhammad SAW itu taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasul. Iya, taat itu berarti amal atau gimana? Atiullah wa atiur Rasul. Dalilnya ada. Nah sekarang saya udah jawab. Taat aja. Enggak, dengan taat aja Saya cukup sudah berarti. jawab. Sekarang giliran Anda. Sebentar, dengan Menurut taat aja Yesus cukup, keselamatan Mbak. itu seperti apa? Ayo. Bentar, dengan taat aja Satu. cukup enggak? Itu. Dua. Lah kok dua? Tiga. Pak. Nah sekarang Ngaruh, siapa Bang. yang nggak Nggak mutu? ngaruh. Sebentar, Kalian sebentar. nggak mutu kan? Dengan Sebentar. taat aja. Tentang Ya udah. Yesus yang Coba kalian dulu. jawab, oh itu keselamatan di kitab kami. Saya tidak Ya, tanya kitab loh. terserah, Bang, Yang terserah. saya tanya konsep Yesus itu kayak mana keselamatan Ya, itu. siap. Abang lebih tahu Simple. mungkin Bang. Abang coba terangin deh. Pak jelaskan dulu. Sebentar Pak. Sebentar dulu sebentar. Kalau memang Sebenarnya. kalau memang Cuman kalian ini simple. Cuma kalian ini bukan pengikut Yesus, makanya kalian nggak bisa jawab. Enggak lah, itu asumsi Abang. Itu premis Abang itu. Oh enggak. Nah sekarang saya tanya, apa yang dari Yesus yang Anda ikuti? Jelas Abang masih penuh, susah untuk masuknya, itu masalahnya. Alah,
Alasan Iyalah. orang Loh, enggak lah. Gelas abang masih penuh, abang kosongin dulu tidak, itu. saya baru tidak, bisa saya masuk. tidak mau Anda Gitu itu loh. mengada-ngada, simple. Coba kamu sampaikan Saya nggak keselamatan ngada-ngada. menurut Yesus itu apa? Saya nggak ngada-ngada. Nah, keselamatan menurut Yesus itu kayak mana? Anda tidak utarakan. Udah saya Mana jawab air? tadi. Mana Abang- air yang Anda Abang ingin ngotot tuangkan? nih, ingin Mana? jawaban abang yang diinin. Sekarang Ayo. saya balik nanya, jawaban abang apa gitu loh. Selesai. Kok jadi saya yang harus ngajarin kalian gitu? Ya silakan, nggak apa-apa bang, nggak masalah. Oh iya. Apa? Ya udah Saya belajar dengarkan terus kok. baik-baik. Dengarkan silakan. baik-baik. Silakan. Ya. Oke, pasang kuping. Buang dogma. Ya. Lah, kenapa Dengar. saya harus buang dogma? Ya buang Udah dogma abang, dulu abang, dong. abang dengerin dulu bang, gak usah dibantah-bantah Tadi aku bang. suruh Dengerin. abang Supaya kamu itu, kosongin supaya Anda gelas. itu bisa terselamatkan menurut dong. versi Yesus, jangan menurut Enggak. gereja gitu loh. Enggak. Abang Mau tadi dengar? suruh kosongin gelas abang nggak mau. Sekarang saya suruh. Ini kosongin dogma. Iya, tumpahkan Apa dulu doktrin bedanya? yang ada di Gitu loh. kepala kamu itu, Sama supaya aja dengan ajaran abang. Yesus itu Abang bisa mau masuk. nggak tumpahkan gitu loh. Biar abang bisa saya Pak, jelasin. tolong dengerin Soalnya abang aja. nggak mau, gitu loh. Tolong dengerin aja ajaran Udah lah, Yesus buat yang mau apa? diterangkan. Ini Kenapa ajaran saya Yesus yang mau dengerin? diterangkan, Pak. Nggak perlu, nggak mutu sama saya mah, nggak mutu. Gitu. Lu keluar aja kalau misalkan benar nggak mutu mah. Ya siap. Keluar siap. aja udah. Siap. Ngapain itu di sini juga? Siap. Ya kan? Di Siap. sini kan orang yang mau Masuk ke belajar. dalam Ya siap. kepalamu. Dan saya nggak mau Tumpahkan diajarin doktrin sama gerejamu dia. dulu, Nggak supaya jelas masalahnya. saya bisa masukkan ajaran Yesus Ya, dalam terserah kepalamu. kau, Ngerti nggak? terserah kau. Tahu nggak kau? Ayo. Terserah kau. Mau ngomong Kalau apa terserah. kalau anda suara itu saya diskusi, kedengaran. kalau diskusi itu kalau bisa itu mendengar dulu, pahami pertanyaan orang, pahami apa yang kamu mau jawab. Jangan seperti ini kayak anak nggak sekolah kita ini. Coba deh, kamu tuh pakai, kamu ini kan, aduh, Mas Kris ini coba deh. Dari tadi Bang Jul ini dia mau menjelaskan, kamu ngoceh aja terus. Kami yang ngedenger aja udah puyeng dengernya. Dia Coba. ngotot masalahnya bang. Udah Bukan masalah. Damai, Begini, sorry lah Bang. kalau misalnya ini. Begini ya. Bang, Sorry. Abang kan tadi awalnya kan Ya, berdebat ya, sama ya. saya, diskusi. Iya. Diskusi Dia sama ngotot tuh saya. masalahnya. Enak saya. Coba, enak sama coba Budi, abang gitu loh. hargai. Dalam diskusi itu menghargai apa yang dibicarakan dan menghargai apa yang didengarnya. Siap. Dia Sabar ngotot masalahnya, tenang. Bang, ya. Karena abang itu dasarnya adalah katanya abang itu agama kasih. Coba Ya, siap, gunakan agama siap. kasih abang. Siap, Ya Bang, malu-maluin siap, agama abang nantinya. Udah lah. Udah, saya Saya mood nggak nih. mainin agama kok bang. Saya Kristen bang. Saya mood abang sekarang ngobrol sesuai dengan teori yang Udah lah, abang udah. tahu tentang diskusi. Oke? Saya out aja bang. Nggak suara mutu saya masalah sama kedengaran. dia tuh. Nggak mutu saya rasa. Ya. Suara saya kedengaran. Kedengeran, silakan Bang Jumat. Ini live. Jadi ini live di tiga channel. Zulkifli M Abbas, Zulfikar Official, Salam Akal Sehat. Lanjut. Iya. Ini saya lagi di gunung ini. Ya. Iya. Tadi kan saya sudah jelasin gitu. Konsep keselamatan menurut Yesus itu apa? Sama ketika kita ditanya, konsep keselamatan menurut Rasulullah Muhammad SAW itu apa? Jelas, atiullah wa atiur rasul. Udah selesai. Itu jawaban dan itu fakta ajaran dari Rasulullah. Nah sekarang mereka ini ditanya, apa konsep keselamatan menurut Yesus? Larinya kepada tumpahkan dulu, nggak bisa terisi kalau masih ada isi yang lain di dalam dirimu. Ya sama saya balikkan, Anda tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan saya ketika di dalam kepala Anda itu penuh dengan dogma gereja. Padahal sebenarnya simple. Konsep keselamatan menurut Yesus itu apa? Hidup kekal. Nah itu konsepnya Yesus. Apa itu? Hidup kekal. Lalu gimana caranya memperoleh hidup yang kekal? Ayo, gimana caranya memperoleh hidup kekal menurut Yesus? Resepnya ada. Ya mengikuti ajaran Yesus. Mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar. Kedua, mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Artinya, apa maksud dari mengenal? Ya kenali Allah, apa perintahnya, apa larangannya. Perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi. Nah, mengenal Yesus kayak mana? Ia mengenal seperti apa dia dalam beragama, seperti apa dia dalam mengajar. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Sholat, puasa, zakat, bersunat, jaga Torah, tidak membatalkan hukum Taurat. Udah, kalau Anda mengenal, ikuti itu. Nah sekarang Anda menuhankan, menyembah, makan babi, tidak sunat, ibadah hari Minggu. Emang pernah Yesus ngajarin kayak gitu?
Gak ada. Makanya ketika orang tanya, wahai sahabat-sahabat Kristen, coba tunjukkan satu perilaku Yesus yang mencerminkan dirinya adalah seorang Kristiani. Sedikit aja dari kehidupan Yesus yang mencerminkan dia itu adalah Kristiani. Ada enggak? Gak akan pernah ada yang bisa menunjukkan. Kenapa? Karena Yesus itu sejatinya Muslim, bukan Kristen. Itu dia. Makanya kelabakan teman-teman ini kalau ditanya tentang Yesus. Tapi kalau ditanya tentang gospel, iya, karena di dalamnya memang ada ajaran Paulus, ada ajaran Lukas, ada ajaran ini dan itu. Tetapi kalau spesifik mengenai Yesus, teman Kristen tidak akan pernah mampu untuk menjawab. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka itu adalah anti Yesus. Mulut mengaku pengikut Yesus, tapi ajarannya, akidahnya, teori dalam beragama dan prakteknya jauh dari ajaran Yesus. Itu aja dari saya. Terima kasih. Makasih Ustaz Juma. Alhamdulillah. Oke, makasih Ustaz Juma yang lagi di gunung berlibur bersama keluarga. Kami melaporkan juga di sini gitu. Kami di Ponorogo ada Ustaz Tasa, ada Amir Pak Julfikar, ada Pak Wan Channel, ada Viral Indonesia, Salam Akal Sehat, ada Goldian, Triun, Oji, Pak Rizal, semuanya banyak di sini. Termasuk saya tuan rumah di sini begitu. Bang Andi, ya, salam buat teman-teman di sana, Bang Andi. Oh, assalamualaikum, salam balik. Semua udah pada sebagian tertidur, masih ada yang ngotak-ngatik juga, masih melek sebagian sambil ngopi. Itu Pak Ian harus dikasih itu bandrek Pak Ian. Pak Ian lagi istirahat, dia bawa mobil 1 kali 24 jam. Jadi Bang Andi ini ada di Ponorogo nih Bang? Betul Bang, Pak Budi. Kalau Bang Zuma di Puncak nih sekarang? Iya, masih di Sulawesi Selatan begitu. Saya nggak nyangka gitu loh. Ternyata di sini jaringan bagus kalau tengah malam kayak gini, tubuh. Itu karena tadi saya memberitahu BTS untuk Telkomsel Makassar, tolong diarahkan antenanya ke gunung. Alhamdulillah berhasil. Bang Juma, Bang, itu mereka dialog sama orang yang tidur di belakang aja udah kelabakan, apalagi sama Bang Jo. Enggak, jangan kayak gitu dong. Ntar saya ke toilet lagi. Aduh, ternyata kakak kelas saya rupanya ini. Oke, saya tutup dulu ya. Ini kasih live nih, saya tutup dulu karena sudah ada dialog. Kalau ada dialog nanti kita sambung kembali dan saya live-kan 3 channel Teman-teman sekaligus. serigala hitam tadi udah pada keluar. Cabut semua Bang Jiper deh yang Ini- namanya Bang Juma itu nongol udah. Aduh, Ini kacau udah bener deh. ini udah hampir 2 jam saya live-kan di Zulkifli M Abbas, yang nonton itu hampir 250 orang. Teman-teman yang di sana yang mau diwalo silakan naik ke sini. Bagi yang suka chat-chat yang aneh-aneh di bawah itu silakan naik, link ada di bawah. Ya udah naik aja yang chat Silakan. itu tuh. Asma Bambu naik aja, nggak usah chat-chat. Iya, baik. Bang Handi. Iya, monggo. Bang Di, Ya, promosiin dong kalian. Ini tempat wisatanya tuh. daerah mana sih? Goa, Kabupaten Oke. Kabupaten Goa di Kecamatan Patalasang. Oke. Bagus. Baik saudara-saudara di Sulawesi Selatan, khususnya di Sulawesi Selatan yang berada di Kabupaten Pinrang, Kabupaten Baru, Parepare, Pangkajen Desit, Kepulauan Maros, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, sampai Bulukumba, yang ingin menikmati wisata baik malam hari maupun siang, telah disediakan wisata yang berada di Kabupaten Goa. Banjur langsung sendiri, saya nggak hafal tempatnya. Silakan Mbak Juma. Rumah Hobbit Bolangi. Rumah Hobbit Bolangi itu berada di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Nah, bagus. Jadi live musiknya baru aja berhenti. Di sini ada penginapan, ada tenda-tenda camping, ada sekitar 20 unit. Nah, ini spot rumah Hobbitnya nih. Ada warung remang-remang nggak? Nggak boleh. Ada dong, tapi laki semua dalamnya. Ah, kebetulan nih Bang Andi nih. Bang Andi kebetulan kalau laki hobi. Ya,
ada di rupa-rupanya. Ini orang dicari tuh, banyak netizen yang cari. Kelihatan nggak kota Makassar? Kelihatan, jelas. Wih, bagus. Nggak kelihatan sih, nggak kelihatan. Emang lu sudah buram matanya. Nggak kelihatan, Bang. Gelap cuma lampu. nanti kalau sempat, remang-remang kalau aja, sempat kirim saya potongan-potongan video ataupun picture nanti akan kita rangkai dibuatkan video. Di sela-sela kita live kita akan mempromosikan. Bagaimana? Hore, makasih Bang. Thank you. Oke ya, dikirim Kirain aja nggak boleh. data-datanya. Oke, Iwan Villa yang ada di live comment dilihat itu mungkin kurang jelas ya karena malam hari terlihat lampu-lampu dan di sana ada sebuah rumah hobbit ya, mungkin yang buat punya anak-anak SD, SMP atau juga SMA, di situ ada tempat untuk perkemahan, melatih diri kalian untuk lebih mandiri lagi. Rumah hobbit itu seperti kenangan anak-anak kita dengan bermain, diberi kebebasan. Semoga anak-anak kita itu menjadi pemikir-pemikir yang hebat. Anak kecil jangan sampai dikekang, diperlukan sebuah hiburan. Silakan bagi warga-warga yang dekat Makassar, silakan untuk berbondong-bondong melihat tempat wisata yang baru dibuka dan unik sekali, hanya satu-satunya ada di Indonesia, Rumah Hobbit dengan segala infrastruktur yang mendukung dan juga hiburan-hiburan di sana yang sangat menarik. Gitu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan untuk menarik ya. Selamat happy ya Bang Juma ya. Tendanya di shoot Bang. Ya, makasih Bang, makasih. Oke, siap. Saya tutup ya. Siap. Ya Bang Andi, makasih sebelumnya Bang Andi. Oke, terima kasih untuk Iwan Villa. Kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi.